Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama kembali lagi akan melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada Bang Erben bersama dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, dan lawan diskusinya hari ini yaitu Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana mereka akan membahas tentang Rasul Paulus dan siapa itu Rasul Paulus. Karena memang Ustadz Suma ini dalam dia bernarasi, dia mengatakan bahwa Paulus ini bukanlah seorang rasul. Bahkan umat Kristen lebih banyak mengikuti ajaran Rasul Paulus, bukan ajarannya Yesus itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Bang Erben bersama dengan teman-teman para apologet Kristen akan memberikan data serta bukti yang bisa dibuktikan kebenarannya tentang siapa Rasul Paulus itu sendiri dan apakah pengajaran dari Rasul Paulus ini itu bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Maka dari itu saya berharap kita bisa mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir supaya kita sendiri juga bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu diungkapkan dan dibukakan kepada Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman semua. Di dalam Matius 23 nomor 15, situ diterangkan, celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang, ya, menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Pertanyaan saya, siapa oknum yang dimaksud? Siapa oknum yang terindikasi kuat bahwa dialah yang dimaksud di dalam Matius 23 nomor 15 berdasarkan data di dalam kitab saudara? Silakan. Oke, thank you. Setelah ini Bang Juma tolong di-up ya, suaranya itu kecil, volumenya kecil Bang Juma. Okay. Nanti setelah ini tolong di-up. Oke, silakan Pak Adirion. Oke, thank you. Jadi pertanyaannya begini, pertanyaan dari Bang Zuma yang cukup ringkas ini adalah ini merujuk kepada Matius 23:15. Celakalah orang Farisi. Pertanyaannya begini, apa maksudku? Kalian boleh baca sendiri apa itu Matius 23:15. Pertanyaannya Bang Zuma, siapa oknum Farisi ini? Siapa oknum Farisi ini yang dimaksud di Matius 23:15? Silakan. Sebentar, saya mau tunjukkan. Kasih Sejati kayaknya, Kasih Sejati. Oke, silakan Pak Kasih Sejati. Silakan Pak Kasih Sejati. Pak Kasih Sejati, ini aku bisa unmute nggak? Gimana Pak? Udah. Kok dia nggak bisa jawab? Kenapa dia nggak ngomong? Aku kurang paham. Aku kurang paham nih soalnya. Oke, aku kurang expert. Pak Kasih Sejati, kalau nggak saya tampilin ke orang lain nih. Pak Kasih Sejati. Oke, di situ. Mana Kasih Sejati ini? Oke, Bang Zuma, sebentar. Alright. Pak Khalifah Malik, silakan jawab. Khalifah Malik, coba. Tolong di unmute. Oke, dia nggak mau. Oke. Pak Cleo. Silakan ya. Pak Cleo. Oke, kamu tahu kan pertanyaannya apa? Bang Zuma bertanya Matius 23:15 itu oknum yang dimaksud siapa? Silakan. Ya, oknum yang dimaksud tentu para rabi-rabi Yahudi itu, ya, yaitu rabi-rabi Farisi dan ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang kalau kita kenal sekarang ya mereka itulah yang menulis ulang kitab suci itu dan yang mengajarkannya. Jadi begini, pada masa itu ya orang-orang Yahudi pun memang mereka itu bukan saja mengajarkan, karena begini ya, rabi pada masa itu berbeda dengan guru zaman sekarang. Rabi masa itu mereka mencari murid, bukan murid mencari guru. Itu harus dipahami oleh saudara Suma, karena mereka itu akan mengajarkan apa yang mereka ketahui. Jadi sama seperti Yesus itu dia mencari murid, bukan Yohanes yang mencari Yesus gitu. Nah, orang-orang rabi-rabi ini mereka itu sampai mengarungi daerah-daerah yang sekalipun itu bukan orang Yahudi, mereka mengajarkan itu.
Nah, jadi konsep tentang beritakan Injil ke seluruh bangsa itu bukan baru dikenal pada masa Yesus di mana memerintahkan itu di dalam Matius 28 ayat 19, tetapi itu sudah dilakukan oleh rabi-rabi ini gitu loh. Nah, jadi harus dipahami budaya latar belakang antropologi budaya orang Yahudi itu sendiri. Mereka suka mencari murid-murid gitu, para rabi-rabi ini, bukan murid yang mencari guru gitu. Itu aja, Bro Adrian. Oke, langsung Bang Juma disangka. Langsung aja, biar cepat waktu. Ya, makasih. Apa nggak bisa disebutkan namanya, Bang? Oknum yang dimaksud ahli Torah, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan dan lautan ini. Di mana di dalam kitab dia nyata dikatakan namanya. Bang Zuma bertanya, exactly oknum itu namanya siapa? Siapa jawab? Di sini dia kan berbicara kelompok. Artinya di sini dia tidak mengacu kepada hei kamu si enggak, tetapi siapa yang merasa diri sebagai seorang rabi guru, maka dia yang mengajarkan seperti itu, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan, maka celakalah dia. Jadi ini bukan peringatan kepada satu orang tertentu, tetapi kepada siapapun apa yang diucapkan Yesus ini berlaku. Jadi ucapan ini berlaku surut gitu loh, bukan berlaku kepada satu orang atau dua orang. Itu aja. Good. Ya itu Pak Juma. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya kitab Anda sendiri yang menunjukkan oknumnya? Oke, sebentar. Bagaimana Bang Cleo? Bagaimana kalau kita sendiri yang menunjukkan? Silakan Pak. Silakan tunjukkan karena Anda bawa konteks ayat. Good point. Sekarang silakan Bang Zuma, ayat mana yang kamu maksud? Bang Cleo. Silakan ayat mana yang kamu maksud? Oke, jadi kita tidak bisa meragukan ya kalau Paulus itu adalah ahli Taurat. Itu yang pertama. Kedua, dia mengaku sebagai orang Farisi. Dia sendiri yang menerangkan kalau dirinya itu adalah orang Farisi berdasarkan Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Kemudian sebentar, Kisah Para Rasul apa? 23 nomor 6. Oke, terima kasih Pak. Ya. Lalu kemudian sabar, saya terangkan dulu supaya nanti tinggal disimpulkan jawabannya. Lalu kemudian Paulus itu juga ditengarai munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena di dalam pengajarannya dia itu diterangkan bagaimana kemudian dia menyunatkan Timotius. Timotius itu dia sunat. Ya, kemudian di dalam Galatia justru dia mengatakan bahwa celakalah orang yang bersunat dan barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tetapi dia menyunatkan orang bernama Timotius itu di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 3. Lalu kemudian kepada orang Farisi, orang Yunani dia mengaku orang Yunani, kepada orang Yahudi dia mengaku orang Yahudi dan seterusnya. Inilah yang saya katakan kemunafikan. Sedikit lagi Bang. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul diceritakan, Kisah Para Rasul 27 ayat 1 nomor 1 sampai nomor 40-an itu, di situ lengkap diceritakan bagaimana Paulus ini ya mengarungi lautan dari pelabuhan ke pelabuhan, dari pulau ke pulau dan juga menjelajahi daratan. Artinya apa yang diterangkan oleh Matius 23 nomor 15 oknumnya sudah ketahuan. Bagaimana cara Anda untuk membela Paulus ini? Silakan. Oke, saya jawab. Sebentar. Satu. Kasih sejati, benar. Iya, tapi dari saya. Oke. Ya. Oke, dikasih Rasul 26 ayat 6 ini buat Paulus, ini harus dijawab. Udah ngerti. Enggak benar. Lanjut kalau udah ngerti lanjut aja. Benar. Dengar dulu. Kamu dengar dulu. Saya pemimpinnya di sini. Kamu diam saja. Oke, nomor 2. Paulus. Ya udah langsung aja. Dulu Bapak diam dulu. Kamu itu jangan ngaku saya. Tadi saya udah bilang saya yang memimpin di sini. Oke? Tapi kamu di oh my lord. Terus kamu diam dulu. Oke, nomor 2, poin kedua. Paulus dengar dulu. Saya mau make sure teman saya ngerti. Oke, dengar dulu. Ada 4 poin, Bapak. Sebentar dulu, Bapak. Jangan ini coba dia mute dulu. Mute all. Tegur. Nggak bisa jadi moderator, suruh turun dari moderator deh. Kamu semuanya nggak bisa jadi narasumber pun kamu nggak bisa bilang kemarin gitu kok. Jangan ada lanjut. Diam dulu. Kok kamu ngatur saya sih? Saya ini moderator kok, saya pemimpin kok kamu ngatur saya. Kamu siapa? Kamu siapa di sini? Keluarin dia. Kamu keluarin. Pak Amir keluarin. Saya keluarin kamu. Kamu keluarin. Kita bubar aja cuma. Jangan kayak gitu, jangan nangis. Kita bubar aja. Keluar semua, kita keluar. Maaf. Udah kita keluar semua. Tolong narasumber. Maaf. Tolong narasumber muslim semua keluar. Tolong. Pak, saya sudah ambil alih hostnya. Sebentar. Pak Amir, sabar. Pak Amir, sabar dulu. Saya nggak tahu. Iya. Iya, saya sudah ambil alih hostnya. Saya ambil alih hostnya.
Pak Amir, sebentar. Ya, silakan. Saya ambil alih hostnya. Ini udah saya ambil alih. Saya hostnya. Ya, saya ambil alih. Ya, ini kita lanjutkan ya. Saya mohon maaf, ini tadi Aderion agak sedikit emosi. Atas nama rekan-rekan Kristen Aderion di sini kami mohon maaf. Begini, ini hostnya saya ambil alih, moderatornya saya ambil alih ya. Jadi saya moderatornya. Jadi tadi pertanyaannya siapa? Bang Juma. Siapa tadi yang mau jawab? Lai Kasih Sejati ya, silakan. Lai, silakan Lai. Lai, Pak Kasih Sejati. Pak Kasih Sejati, mic-nya udah saya buka. Halo. Yang lain aja dulu Pak, lagi nggak srek. Oke. Cito Sapolojet, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bang Suma. Jadi kalau saya boleh pahami isi hati Bang Suma ya. Jadi ketika Yesus mengatakan orang Farisi, kemudian orang munafik, nah itu Abang merefer langsung ke Rasul Paulus, iya kan? Nah, oke, saya mau jawab bagaimana, mohon maaf, tafsir yang Anda kemas saat ini yang ada dalam pikiran Anda ini keliru metodenya, Bang. Kenapa? Ketika kita menafsir, pertama kita harus tahu konteksnya terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu Yesus sedang bicara dengan siapa? Ingat, Alkitab itu tidak diturunkan kepada kita. Alkitab itu dibicarakan pada waktu itu. Nah, kita ini punya jarak 2000 tahun dengan perkataan Yesus. Itulah kenapa kita harus tahu konteks yang terjadi pada waktu itu. Saya berikan sedikit sejarahnya. Kenapa orang Farisi itu disebut oleh Yesus penjelajah lautan? Pada waktu itu ada 3 sekte besar ya. Yang pertama Saduki, kemudian Farisi, kemudian juga ada beberapa ya seperti Eseni, kemudian Kristen. Nah, Saduki ini adalah golongan yang menguasai bait Allah atau golongan orang-orang kaya. Sementara Farisi ini nggak punya tempat di sana. Yang dia lakukan apa? Dia mulai menggali ceruk orang-orang masyarakat menengah ke bawah. Nah, termasuk dia juga melakukan tindakan seperti melangkah keluar pulau dan lain sebagainya untuk mencari pengikut. Gitu. Jadi orang Saduki dia sudah nyaman, dia sudah golongan atas gitu kan, yang dia menguasai bait Allah bukan Farisi. Itulah kenapa Farisi itu mencari di situ. Nah, orang Farisi yang mana? Ya memang orang-orang Farisi karena di situ Abang bisa melihat bahwa tulisannya itu jamak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lah, Paulus ini langsung dikonfirmasi oleh Yesus, oleh para rasulnya. Bagaimana mungkin dikatakan Paulus adalah orang yang dimaksudkan Yesus ini? Terima kasih. Ya, silakan lanjut Pak Juma. Silakan, lanjut. Apapun narasi yang sahabat saya susun, kalau data kemudian tersaji dengan valid, ini bukan lagi tafsir, tapi ini pengakuan dari Paulus itu sendiri. Contoh misalnya ketika dia mengatakan di dalam Filipi, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Tolong ditelaah lagi itu perkataannya. Lalu kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 13, nomor 13, di situ nyata diterangkan bagaimana kemudian Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga, Pamfilia. Artinya bahwa memang dia kerjaannya itu adalah berlayar dan juga mengarungi daratan, menjelajahi daratan. Lalu kemudian di terjemahan lama diterangkan Markus meninggalkan dia, tapi di terjemahan baru dikatakan Yohanes meninggalkan dia. Jadi gini, kalau kemudian di dalam 23 nomor 15 ini sudah nyata diterangkan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian oknumnya disamar-samarkan, sementara ada oknum yang sudah terang benderang mengaku sendiri, ya, nyata sebagai orang Farisi, kemudian kemunafikannya juga dinyatakan dengan valid di dalam pengajarannya. Itu sangat luar biasa. Coba kalau misalnya Anda menjadi Timotius disunat oleh dia. Lalu kemudian setelah disunat, dia mengumumkan di dalam suratnya, di Galatia 5 itu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kayak mana perasaan Timotius digituin? Disunat, lalu kemudian diumumkan melalui surat bahwa yang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kemunafikan. Ya, di dalam Galatia 5 nomor 2 itu jelas sekali bagaimana Paulus menghakimi orang-orang yang bersunat, bahwa Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka, sementara orang-orang yang tidak bersunat ini mengejar untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Lebih lengkapnya lagi baca Kisah Para Rasul 27. Bagaimana kemudian cerita Paulus itu, kisah sejarahnya dia mengarungi lautan, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari daratan ke daratan, kena terhadap ini. Nah, kalau misalnya sahabat saya mengatakan, oh itu bukan Paulus, lalu siapa?
Anda mengatakan banyak. Iya, banyaknya itu siapa? Anda mencari yang banyak, yang tidak jelas, sementara terpampang di hadapan mata, sudah jelas. Yang mengutuk Taurat, Paulus. Yang mengajarkan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, Paulus. Yang mengajarkan untuk kemudian membatalkan ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, Paulus. Yang mengajarkan menyembah anak Maria, Paulus. Yang mengajak kalian untuk kemudian mengaku sebagai pengikut tapi penyembah, Paulus. Nah, kalau tidak ada orang lain yang mengarungi lautan, Anda hanya mengatakan banyak orang tapi tidak ada oknumnya. Lalu kenapa yang sudah terang kayak begini? Anda katakan bukan Paulus. Itulah makanya Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 15, orang yang dicelakakan masuk neraka oleh oknum munafik ini 2 kali lebih jahat daripada sang penyesat itu. Kenapa? Karena sudah nyata-nyata penyesatnya siapa, masih juga disembunyikan. Ya, jadi Matius 23 nomor 15 ini nyata malam ini kita buktikan kebenarannya. Demikian dari saya, silakan teman-teman yang lain untuk lanjut pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Juma. Oke, gimana Pak siapa tadi? Boleh saya jawab lagi, Bang? Permisi. Sebentar ya, sebentar. Pauli, silakan Pauli. Ya, ini kan disimpulkan ya, jadi perlu ditanggapi ya, karena seperti tadi dikatakan tidak boleh menyimpulkan gitu. Bro Cito silakan, mau jawab lagi silakan. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Oli dan Bang Suma. Terima kasih atas pertanyaan Bang Suma, luar biasa. Saya hargai. Jadi sebelumnya kalau saya boleh sarankan untuk bisa memahami keimanan kami dan memahami Bible, bacalah satu konteks penuh ya Bang ya. Dan teman-teman Muslim dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika saya berkali-kali menyampaikan, ketika kita salah mencuplik, itu berpotensi kedepannya juga salah. Nah, dalam hermeneutik ya, nah, mungkin teman-teman kita bisa belajar bersama hermeneutik itu apa, ilmu tafsir. Nah, dalam hermeneutik itu ada konteks dekat, ada juga konteks jauh. Nah, konteks dekat itu lihat dong ayat di atasnya. Lihat dong beberapa ayat di atasnya, atau lihat dong beberapa pasal sebelumnya. Urutan konteks itu seperti apa? Nah, ketika kita baca Matius 23, kita akan temukan bahwa Yesus berkata seperti ini. Jadi ini konteks Yesus mengatakan seperti itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi Yesus menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud tadi. Bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Sementara Paulus tidak menduduki kursi Musa. Gitu. Dan yang terutama, Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Barnabas mengkonfirmasi, para soko guru jemaat mengkonfirmasi, bahkan mereka mengutus Rasul Paulus. Rasul Petrus mengkonfirmasi di dalam surat 1 Petrus bahwa Allah memberikan hikmat kepada Paulus. Kemudian di dalam penglihatan Yesus, di dalam penglihatan Paulus juga bertemu Yesus secara pribadi di dalam penglihatan yang dia alami. Artinya wahyu itu datang langsung juga dari Yesus, juga melalui Ananias. Ananias juga dikatakan mendapat wahyu dari Yesus untuk mengurapi Paulus atau berdoa untuk Paulus, dan bahkan dia akan diutus untuk bangsa-bangsa lain. Perihal kenapa dia menyunatkan dan untuk yang lain tidak menyunatkan, tentu kita bisa pahami ya dari sisi pada waktu itu. Kenapa? Karena kekristenan ini kita bicara mengenai goyim ya Bang, bangsa goyim. Bahkan ada teman Yahudi yang mengatakan seperti ini, kalau kamu berusaha melakukan hukum Taurat, kamu harus dibunuh karena kamu goyim. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Nah, Tuhan mengutus Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Itulah kenapa mereka tidak di bawah Torah. Mereka jelas tidak di bawah Torah. Apalagi apa yang dijanjikan Torah dari sejak awal kejadian sampai wahyu, yaitu kedatangan Mesias, itu sudah digenapi. Jadi sudah genap, Mesias sudah datang. Keselamatan, sakit penyakit kita ditanggung dia, dosa-dosa kita ditanggung dia, Mesias sudah datang. Lah kalau kita masih berharap dengan Taurat, padahal Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, itu seumpama saya masih menunggu surat dari istri saya, padahal istri saya sudah dari sini. Mungkin gitu Bang, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Bro Kasih Sejati, silakan. Silakan Bro. Oke. Jadi yang disampaikan Bro Juma tadi itu namanya tafsir exegesi. Jadi kebenaran di dalam otak, maka dicomot ayat Alkitab untuk mendukung yang di otak. Dan di dalam kekristenan, model tafsir seperti itu akan melahirkan kekeliruan, mencucukan kekeliruan, dan membimbing orang kepada pemahaman yang palsu. Maka sekarang saya harus menjelaskan apa sih posisi hukum Taurat itu. Kita lihat ya, Yesus dan hukum Taurat. Bahwa Yesus itu sangat menghargai, menghormati hukum Taurat. Jelas dikatakan oleh Yesus. Paulus, tadi dikatakan bahwa Paulus itu seolah-olah menentang hukum Taurat. Ini berasal dari pengenalan yang terlalu tipis, tidak pernah memahami satu kehidupan secara utuh, maka melahirkan keputusan yang kerdil.
Contoh seperti orang buta ketika menilai seekor gajah, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu tipis agak lebar karena dia hanya bisa memegang telinga. Tetapi orang yang memiliki pemahaman pengetahuan yang utuh dengan gajah, contoh dia seorang dokter hewan, spesialis gajah, maka dia akan bisa menjelaskan detail bagaimana gajah itu. Jadi Bro Juma tadi itu, saya katakan seperti contoh yang pertama. Jadi Paulus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Enggak pernah dia menentang hukum Taurat. Kita lihat di sini, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna? Enggak. Itu yang menjadi persoalan, hanya Yesus. Baru Paulus mengatakan begini ya, pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi Paulus itu sangat cinta kepada hukum Taurat. Tetapi yang harus dipahami di sini, ini yang harus dipahami supaya menjadi cerdas. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mereka belum mendengar Yesus, mereka tidak mengandalkan Yesus, status mereka dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Ada dasarnya ini. Ada yang batu. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengar Injil Yesus Kristus, mengandalkan Yesus, ini statusnya selamat. Ada dasar Alkitabnya. Orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, mendengar Yesus Injil, hidup di dalam Yesus, mereka diselamatkan. Ini dasarnya. Jadi orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tidak mendengar Injil, tidak mengandalkan Injil, binasa, menentang seluruh ajaran. Orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tapi mereka percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus diselamatkan. Ini dasar Alkitabnya. Orang non-Yahudi, mereka dalam melakukan hukum Taurat, iya atau tidak ketat, tapi mereka mengandalkan Yesus, mereka diselamatkan. Orang non-Yahudi melakukan hukum Taurat, tetapi mereka belum mendengar Injil tentang Yesus, sehingga mereka tidak mengandalkan Yesus, maka ini disebut dihakimi berdasarkan hati nurani. Orang non-Yahudi kalau tidak ada satupun dari antara yang tiga ini, maka mereka binasa. Roma 2:12. Jadi Bro Juma itu mengambil satu kesimpulan dari kerdilnya pemahaman tentang besarnya kebenaran Alkitab. Itu wajar, tetapi kalau dipahami secara utuh tentang Paulus, itu luar biasa. Berkaitan dengan Matius 23, yang mau ditonjolkan penulis di situ adalah bukan nama orang, tetapi komunitas ahli Taurat yang waktu itu memang sedang dalam keterpurukan. Bahkan bangsa Israel waktu itu sedang terpuruk. Mereka berada di dalam ketidakjelasan. Jadi kesimpulannya di sini, inti ajaran Paulus adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi dan non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam terang kasih Yesus. Namun, jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus secara pribadi. 1 Korintus 1:24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan itu satu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi contoh nanti kalau kita mau kaitkan dengan sunat, mengapa saya orang Batak ini tidak disunat? Karena saya bukan orang Yahudi. Tetapi apakah saya selamat? Selamat, karena keselamatan ada dalam Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan, tetapi hukum Taurat tidak dapat membenarkan atau mengampuni dosa. Jadi hukum Taurat itu semacam petunjuk atau semacam cermin, ya, akan apa itu dosa, dan mencegah orang untuk berdosa karena ada hukuman yang menyertainya. Galatia pasal 3, 22-24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita telah berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu tidak membenarkan orang, tidak mengampuni dosa, tapi hukum Taurat itu penuntun sampai datangnya Kristus. Ketika Kristus datang, maka Kristuslah kesempurnaan hukum itu. Jadi kalau hukum Taurat tulis pada lo batu, tetapi Kristus hadir menjadi hukum yang hidup, yang mengubah hidup, yang membawa hidup kepada kekudusan, kebenaran, bahkan keselamatan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Itulah hukum di dalam Yesus. Jadi bukan hukum Taurat yang hanya sebagai cermin, yang hanya sebagai petunjuk, hanya sebagai rambu-rambu, tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan atau mengampuni dosa itu sendiri. Jadi Bro Juma, belajar yang baik. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Terima kasih. Ya, justru saya bertanya, tapi kalian tidak mampu menjawabnya. Kan gitu, hanya berasumsi dan menjajakan ajaran Paulus. Jadi gini, gimana asumsi tadi itu? Semua asumsi yang kamu sampaikan. Ya sudah, kalau wajar kamu bilang itu asumsi. Kalau itu bukan asumsi, kamu hari ini jadi Kristen. Sekarang begini, tunjukkan aja siapa oknum yang menjelajahi daratan
dan juga mengarungi lautan. Dan itu Oke. orang munafik, dan itu orang Farisi, dan itu ahli kitab. Gak usah Oke. ngambang, Anda kan belajar. Masa nggak Oke. bisa? Silakan. Sekarang saya akan membimbingmu memahami artinya konteks. Lebay. Oke, Nggak ada Matius ilmu. 23 itu perkataan Yesus. Ya, Pada betul. saat, dengarkan baik-baik. Dengarkan, tenang, duduk di boncengan. Kalau nggak ada rem, nanti saya injak remnya. Dengarkan bro ya. Tapi kalau Paulus, kau- dengar. Paulus bertobat setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga. Jadi, kalaupun mau katakan Paulus, ataupun orang lain, itu tidak masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus kemudian bertobat. Ketika lalu Paulus setelah bertobat apa yang diajarkan? setelah Mengajarkan bertobat, menyembah manusia. dengarkan. Setelah bertobat, Paulus tidak pernah mengajar perilaku yang amoral. Itu yang pertama. Lah, mengajarkan menyembah manusia itu bukan amoral. Oke, sekarang saya akan jelaskan samamu tentang makna menyembah. Oke. Kau Saya akan Tuhankan Yesus, kalau Oke, jangan menyembah, kau dengar. Tuhankan. Oke. Kau anggap Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu amoral itu, menyembah anak Maria. Itu moral baik. Dengarkan baik-baik. Oke. Ada dua materi, saya akan jelaskan. Sebentar, Lai. Untuk Iya, yang bertanya, jangan motong dulu, biarkan dijelaskan dulu. Oke, kita Silakan. caranya. Jadi saya mudah-mudahan yang materi ini. Oke. Ini Yesus harus disembah. Alkitab adalah patokan. Perhatikan ya. Sembah itu artinya pernyataan hormat dan hikmat. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Yesus layak dihormati, Yesus layak disembah. Mudah-mudahan materi yang di sini yang sudah saya lengkapi. Oke ini ya. Perhatikan kata menyembah dalam perjanjian baru. Ini dicatat ya supaya saya tidak menjelaskan ulang-ulang. Menghormati dengan menyembah, memuja sesuatu sebagai Tuhan atau sebagai suatu berhala, matahari pun disembah, patung pun. Ya batu pun ada disembah. Ya. Mengaku di bawah perintah atau tahluk. Itu pengertiannya. Sekarang kita lihat fakta di dalam perjanjian baru. Menyembah itu poroskuneo. Menyembah dengan bersujud. Bersujud menunjukkan tanda hormat, takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari supernatural. Jadi manusia pun bisa disembah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi ini data yang harus dilihat ya. Contoh, di dalam satu Raja-Raja pasal 16, menyembah raja. Ini siapa yang menyembah raja di sini? Itu Batseba menyembah Daud. Ya, baru di sini menyembah raja. Itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja. Lalu sujud menyembah raja. Ini seorang nabi loh, menyembah kepada raja. Apakah raja di sini langsung disembah jadi musyrik? Enggak. Artinya di sini pemahaman bro tentang kata menyembah itu kerdil, sempit. Menyembah kepada raja. Ini ada data-datanya. Kita lihat lagi. 2 Raja-Raja pasal 21. Berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, berhala disembah. Oke, Kejadian 24, menyembah Tuhan. Jadi dari 3 contoh ini, berhala disembah, raja disembah, Allah disembah. Pertanyaannya, Yesus mengapa disembah? Ya karena dia raja segala raja, dia firman Allah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Orang saudara muslim sujud ke arah batu hitam, kita nggak protes kok. Nggak ada. Jadi kata menyembah itu penyembah kepada Yesus, bahkan di dalam PB itu menyembah kepada iblis juga ada, menyembah kepada Allah yang benar ada, menyembah binatang juga ada, menyembah patung ada, menyembah Petrus juga ada, menyembah roh jahat ada. Jadi kata menyembah itu harus dipahami pada konteks. Lihat ini bro, alasan mengapa Yesus disembah. Orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias, Raja. Orang Kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan, Kurios. Dan dia disembuhkan. Tidak ada masalah. Seorang kepala rumah ibadat menyembah Yesus untuk memohon anaknya dibangkitkan oleh Yesus. Dan anaknya dibangkitkan Yesus. Baru seorang di dalam perahu, para murid dikatakan orang-orang dalam perahu, menyembah Yesus sebagai anak Allah. Seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan menderita, meminta tolong dengan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, Kurios. Jadi Yesus itu disembah, tidak ada masalah. Seorang yang menyembah Yesus memohon anaknya yang sakit ayan, kemudian disembuhkan oleh Yesus, disembah di sini. Yesus disembah oleh murid-murid setelah Yesus menampakkan diri, setelah kebangkitannya dari kubur. Ada datanya dalam Alkitab. Orang yang kerasukan setan legion, artinya banyak, ribuan, itu menyembah Yesus sebagai anak Allah. Diselamatkan, nggak masalah di situ. Yesus disembah para murid, setelah Yesus terangkat ke surga, dan mereka pulang dengan sukacita. Jadi orang yang menyembah Yesus itu sukacita. Kalau orang nggak mau menyembah Yesus, yang menderita lah, nggak pasti nggak ada keselamatan. Orang buta sejak lahir disembuhkan Yesus, kemudian dia menyembah kepada Yesus sebagai anak manusia, nggak ada masalah. Jadi dari data-data ini, Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, firman yang menjadi manusia, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan, Hokurios. Baru dia mulia naik ke surga, dia berkuasa membuat mujizat dan mengusir setan.
Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus menggantikan bahwa Yesuslah Allah Bapa, itu nggak pernah. Jadi di sini pemahaman, lihat ini, Yohanes 5, 21, 23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak manusia, demikian juga Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus bisa menghidupkan orang loh. Artinya dia layak disembah dengan itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi kami menghormati Bapa dengan menghormati Yesus yang datang daripada Bapa itu, karena Yesus firman yang keluar dari Bapa. Jadi selama ini ada pemahaman, perhatikan di sini kata menghormati itu timao. Itu artinya menghormati, memuliakan, memberikan penghargaan, bahkan kata ini dapat juga diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapan. Ini kata timao. Kata menghormati di sini memakai kata timao. Artinya bisa di sini. Jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Ya lihat aja data Alkitab, nggak ada masalah dengan ini. Itu bagus. Oke. Sebentar, ya, belum selesai. lebar. Ya harus panjang. Enggak kena. Terlalu panjang. Sebentar. Saya selesaikan. Nanti kamu bisa perdalam. Ini kepada aku. Layak kasih sejati, mendingan kesimpulannya langsung coba. Oke, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi, serta Yesus senantiasa berkuasa menyertai orang percaya sampai di zaman. Layak, bahkan sangat layak disembah. Nggak ada persoalan dengan hal ini. Kita lihat lagi nih, Yesus datang nanti dari zaman bersama para malaikat dengan kekuasaan dan kemuliaan. Jadi atas kuasa yang demikian, maka Yesus layak dan harus disembah. Pada akhir zaman Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Kehadiran Yesus untuk mengumpulkan orang pilihan Allah dari seluruh penjuru bumi. Sekarang, kalau sudah seagung ini pribadi Yesus, kalau orang mengatakan tidak layak disembah, sementara kalian menyembah orang atau memuja-muja orang yang levelnya jauh di bawah Yesus, menurut saya itu ada kesalahan berpikir di situ. Tapi itu urusan kalian lah. Ini datanya lagi. Allah sangat meninggikan Yesus. Artinya Yesus bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan. Ya, dia adalah firman-Nya. Oke. Yang kamu bacakan itu surat-surat dari orang yang tidak dikenal oleh Yesus. Ya, pahami. Bagi Quran dengan Allahnya Anda, dengan Nabi Anda, Anda kenal Yesus juga. Kenapa Anda percaya? Jangan nyebrang ke Quran dong. Kan Loh, kenapa? Iya sama aja. Anda jualan obat. Anda jualan obat. Sebentar, sebentar. Ya, tapi juga kalau nggak mau ke Quran, jangan menyimpulkan dong. Ini kan iman Kristen. Kan begitu. Yang pernah nyebrang juga nggak boleh menyimpulkan. Jadi saudara Erben membuktikan Matius 23 nomor 15 2 kali lebih jahat daripada orang yang menyeberangi lautan dan daratan, mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda menunjukkan si ini menyembah Yesus, si itu menyembah Yesus. Sayang sekali Yesus tidak pernah perintahkan itu. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintahku. Sayangnya Yesus tidak pernah merintahkan menyembah dirinya. Jadi Anda Erben adalah pengikut orang-orang yang kerasukan roh Gideon, orang apa Gideon itu. Anda adalah pengikut orang Majusi. Anda adalah pengikut orang-orang yang menyembah Yesus. Yesus menyembah kepada Allah. Sayang sekali Anda bukan pengikutnya. Sudah ya, terima kasih. Jadi Matius 23 nomor 15 itu sudah nyata. Sebentar. Ini kok jadi nyimpulkan? Gimana tuh? Tadi udah saya tidak menemukan jawaban. Saya tidak menemukan jawaban. Hanya asumsi. Hanya asumsi saja. Saya jadi asumsi. Loh, Anda menyimpulkan. Di kitab Anda sudah nyata ada oknumnya yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengaku orang Farisi, mengaku ahli kitab. Anda diam dulu, Pak. Anda diam dulu, Pak. Saya moderator di sini. Anda diam dulu. Ya, sebentar, Kian Santang. Ini kebetulan ada Bang Alwi. Saya mau ngalihin dulu moderator. Kebetulan Bang Alwi udah naik. Ya, jadi moderator dialihkan dulu ke Bang Alwi. Udah. Saya ada keperluan. Ya silakan. Karena saya juga ada keperluan. Saya sebetulnya bukan moderator. Tetapi begini, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar sama dari rekan Kristen. Kenapa Paulus itu dianggap sesat, katanya mengajarkan menyembah Yesus. Tadi sudah diajarkan. Sudah dijelaskan sebelum Paulus itu sudah banyak orang menyembah Yesus. Lalu kenapa kok malah menyimpulkan kembali gitu loh? Jadi ini sampai subuh pun nggak selesai kalau kayak gini. Tadi kan sudah dibacakan ketentuannya. Anda tidak boleh menyimpulkan. Karena ini iman kami, Pak. Kalau iman Anda kami simpulkan juga Anda keberatan kan pasti kan? Kan begitu. Jadi konsisten dua arah dong, jangan satu arah gitu loh. Oke, boleh saya. Oke. Sebentar Pak Awi, sebentar Pak Awi. Anda datang ya, sebentar. Oke, ini karena saya bukan moderator sebetulnya. Tadi Aderion sinyalnya juga jelek, putus-putus, laptopnya mati. Ini saya kembalikan ke Aderion karena saya ada kegiatan. Bukan saya moderatornya. Ini mana Aderion tadi nih? Sebentar. Adek, bisa unmute? Iya, oke. Silakan. Aku nggak. Oke, thank you Pak. Thank you. Jadi sekarang ke depan, sebentar Pak Awi, sebentar. Saya tadi sudah ngomong di depan. Saya pemimpin di sini. Oke, saya yang memimpin di sini. Jadi tolong seluruhnya, mau Kristen mau Islam, tunduk sama saya. Peraturan yang saya mau sebut tunduk. Oke. Saya nggak pernah menyebutkan tentang agama Islam loh.
Tadi dari tadi tuh. Oke, silakan. Sekarang siapa pertanyaan selanjutnya? Oke, silakan Bang Juma. Sebentar, Bro Aderion. Saya harus silakan closing Juma. Saya harus tanggapi Bro Aderion. Tadi itu Bang. Bentar. Oke, saya terima kasih ya. Nah, sebentar Pak Zuma, taruh. Si Bang Erben, silakan Bang Erben. Sebentar dulu, biar saya bicara dulu kan. Kalau memang begini, Bang Juma tadi itu bukan menyimpulkan, dia cuma menanggapi apa yang disampaikan Pak Awi, saya bukan anak kecil. Pak Awi, saya bukan anak kecil. Bapak, kamu jangan kesimpulan kamu salah. Jadi, ya. Tadi jelas, Bapak diam dulu. Tadi jelas Bang Zuma itu. Tadi saya bicara. Sekarang kesempatan saya bicara. Nanti setelah saya selesai, baru Anda foto, Anda sangka kalau ada yang salah. Kan begitu aturannya. Kalau dua-duanya kita bicara, siapa yang didengar? Oke, silakan. Oke, silakan Bang Juma bikin closing statement atas tanya jawab tadi. Closing statement apaan? Dia udah buat kesimpulan. Sebentar dulu. Kamu kok jadi penentu sih? Saya mengatakan begini. Dengar dulu. Bahwa apa yang saya tanggapi dari penjelasan Erben, yaitu tadi dia menunjukkan orang-orang yang menyembah Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah mencontohkan itu. Itu kan poinnya. Makanya saya katakan Matius 23 nomor 15 dikatakan di situ yang menjadi korban daripada penganut ahli Torah yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan itu 2 kali lebih jahat daripada dia. Nah itu saya buktikan malam ini. Silakan yang lain. Oke, saya tanggapi ya. Jadi beginilah hasilnya kalau orang tidak memahami konteks. Matius, tapi karena dia tidak memahami konteks dan kita kasih tahu pun konteksnya, ya namanya juga, ya menurut saya, gimana ya? Jadi saya ulangi sekali lagi sama Juma, kamu kan gurunda, masa kamu nggak paham bro? Di Matius 23, pada konteks itu Yesus masih di dunia, belum terangkat ke langit. Sedangkan Paulus itu baru menjadi rasul setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi konteks ayat 23, tidak berkaitan dengan Paulus yang berjalan keliling. Karena Paulus ketika dia berjalan keliling adalah sebagai seorang yang mengabdi kepada Yesus. Tadi kamu katakan bahwa Paulus itu siapa yang tadi? Bapak. Tadi kamu katakan bahwa Paulus itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Saya heran melihat kamu. Kenapa heran? Tidak ada ajaran Yesus yang ditentang atau diselewengkan oleh Paulus. Baik dari segi etika tentang perkawinan, baik dari segi etika dan moral dalam membangun hubungan dengan orang. Tidak pernah Paulus satu kali pun mengajar orang untuk membenci, mengajar orang untuk membunuh, mengajar orang untuk memusuhi. Bahkan Paulus memberikan hidupnya sebagai kurban yang sempurna bagi misi untuk memberitakan Yesus sebagai pusat hidupnya. Bahkan Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia mati untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Jadi gini, kesimpulanmu yang sangat-sangat keliru itu berasal dari kekeliruanmu memahami Paulus, berasal dari kekeliruanmu memahami Yesus. Dan itu menegaskan kepada kami semua bahwa kamu memang tidak bisa dikasih tahu. Karena kalau kamu memang sudah tahu, maka kamu pasti menjadi Kristen. Jadi kamu menentang semua yang saya jelaskan itu menegaskan bahwa imanmu memang iman yang menentang ajaran yang suci yang kudus yang sudah diberikan oleh Yesus. Ajaran yang suci dan kudus yang diteruskan oleh Paulus sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Terima kasih penegasan tentang perbedaan ini. Haleluya. Terima kasih. Oke, sekarang saya ambil alih semua di sini. Oke, sekarang ke penanya selanjutnya. Oke, saya lagi bicara ya. Oke, karena panjang tadi penjelasan dari Bang Erben. Jadi saya mohon pertanggungjawaban dari Gurunda Juma. Kenapa? Nggak perlu Pak. Tadi beliau Pak Erben saya pemimpin Pak Erben. Sorry. Ini Pak Erben justru menanggapi pernyataannya. Bukan, nggak boleh terserah, nggak boleh. Ke Muslim. Jangan Anda yang mengatur, jangan Anda yang mengatur. Muslim bukan, bicara. Memang Satu menit, Bang. Oke, satu menit. You got a minute. Come on. Sabar, kalau jangan bicara, sabar Gurunda. Biar saudara Erben ini. Diam dulu. Awi, dengar dulu. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, silakan. Biar saya ngatur dari Muslim yang bicara, bukan Anda. Diam. Oke, silakan Bang Zuma. Saudara Erben ini disaksikan. Diam dulu. Awi, diam dulu. Kenapa kamu yang ngatur saya? Karena ini kami di sini. Saya bilang saya pemimpinnya. Saya yang atur, Muslim bicara, bukan Anda. Loh, saya mempersilakan dia loh, bukan ngatur dia. Anda harusnya ngomong ke saya, begitu aturannya, Bro. Saya bilang silakan Bang Zuma. Ya, oke, silakan Bang Zuma. Bang Zuma, kamu jangan buat masalah baru, Bang. Tidak, saya tidak buat masalah baru, biar tertib. Bang, udah kamu diam aja. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, kamu diam dulu. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, silakan. Tolong tertibkan dulu moderator. Bang Zuma, silakan. Moderator tertib. Berarti kamu siapa? Kamu diam dulu. Bang Zuma, silakan. Ini kurang pas kalau begini ceritanya nih. Bang Zuma, silakan Bang Zuma, silakan. Tidak akan bicara kalau saya tidak biarkan. Di Muslim itu begitu. Biar kamu 100 kali kalau saya bilang Muslim jangan bicara, nggak akan ada bicara. Sama.
Saya juga begitu. Emang kamu pikir saya nggak gitu? Biarkan Kamu diam saya dulu. katakan. Biarkan Bang Kenapa Zuma jadi kita yang tanggapi. berdebat? Loh, karena kamu nggak ini. Apa ide ini? Aduh, kenapa jadi kita yang Karena berdebat? kamu nggak nurut sama saya. Karena kamu nggak nurut sama saya. Kamu diam dulu. Oke, silakan Bang Zuma. Nggak ada yang muslim nurut sama kamu. Silakan. Nggak mungkin. Bang Zuma nurut. Pak Bang Zuma silakan. Kenapa jadi kita yang berdebat ini? Ya, karena Bang Kaisar, saya pemimpinnya Abang. Kamu diam dulu kenapa sih? Tolong ditengahi dulu Bang Kaisar, karena saya akan katakan. Oke, silakan deh. Oke deh. Oke, Awi, kamu moderator hari ini. Silakan. Bukan begitu caranya. Nggak apa-apa. Silakan. Saya cuma mau menyampaikan ke Bang Juma agar memberikan tanggapan terakhirnya mengenai apa yang disampaikan oleh Ya udah nggak apa-apa, nanti ku tanggapi lagi, Ade, nggak apa-apa. Kami dua aja sekalian sekarang. Nggak bisa dong, Erben. Mengatakan ini bukan ruang kamu. Bang Juma harus bertanggung jawab atas pernyataan. Ini bukan ruang kamu, Erben. Soal Paulus itu. Silakan Bang Juma tanggapan terakhirnya, silakan. Oke, makasih. Ya, ini disaksikan puluhan ribu orang ini. Si Erben mencoba untuk kemudian menipu kitabnya sendiri, mengatakan Paulus itu terpilih jadi rasul setelah Yesus terangkat ke langit. Anda berdusta, Erben. Anda harus belajar banyak. Galatia 1 nomor 15, Paulus sendiri mengaku ditunjuk menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Ya, terbukti Anda itu 2 kali lebih jahat daripada yang lari ke daratan dan lautan itu menjelajahi bumi. Ini terbukti malam ini, ya. Jadi itu harus Anda sadari itu. Anda penjahat yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Demikian dari saya. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Gurunda. Silakan moderator Kristen. Oke, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Nggak perlu. Pertanyaan selanjutnya. Kita kelamaan gitu. Kalau begitu, kalau begitu langsung ke. Mohon maaf, Bro Ade. Oke. Kita dialog ini bukan dengan mereka yang ada di room ini. Penonton banyak di luar. Betul. Tapi kan kita iya. Jadi artinya gini, kalau sudah dibuat framing, kita harus meluruskan, Bro. Enggak apa-apa. Jadi bukan begitu menurut saya. Jadi nggak apa-apa, Bro. Kalau mereka buat framing kayak gini, pikirkan nonton puluhan ribu di sana, Bro. Kalau mereka yang di room ini memang udah tetapkan begitu. Iya tahu. Saya tahu itu. Saya tahu. Tapi gini loh, kalau kita hanya iya, udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Nggak. Sekarang kalian ngikutin saya. Sebentar. Karena saya pemimpinnya di sini, Pak Erben sebentar dulu. Saya memimpin di sini. Kita ngikutin apa sekarang nextnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan ini. Oke, silakan. Kalau kayak gini blunder, Bro. Aku keluar. Aku stop. Bukan gitu. Aku stop. Ya, silakan. Aku keluar. Enggak jalan. Silakan. Pikirkan yang di luar. Iya, silakan, Pak. Kok jadi kita yang ini enggak ya? Iya, makanya kan kamu mau keluar, enggak apa-apa. Silakan. Silakan. Pertanyaan selanjutnya siapa? Oke, silakan Liripa. Oke, pertanyaan simpel aja ya, biar nggak habis waktu. Apa arti Bapa di dalam aku? Terima kasih. Oke. Aku yang tentuin ya. Di sini sudah ada Pak Antonius, silakan open mic. Pak Antonius, boleh ini open mic gimana caranya? Aku kurang paham. Pak Antonius. Alright. Silakan Pak Antonius. Pak Antonius. Halo. Pak Antonius. Wah, pada kemana nih? Bentar dulu, bentar. Jangan didramatisir, bentar. Teman-temanku itu udah pada pergi semua. Alright. Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Pak Bagus. Oke, kalau nggak ada saya jawab nih. Halo. Ya, Pak Khalifah Malik, kamu jangan buat ini hal-hal yang kayak gitu. Pak Malik, silakan Pak Malik. Pak Khalifah Malik. Ya, tes halo. Silakan. Apa itu Bapak? Ya, sebelumnya saya izin menjawab. Terima kasih moderator. Kalau ada yang benar tentu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau salah itu berasal dari suara saya yang serak. Saya coba jawab ya dalam nama Tuhan Yesus. Mengingat dalam Matius 1 kita mendapat wahyu bahwa Tuhan Yesus adalah dari Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan Bapa di dalam dia adalah Roh Kudus itu yang ada dalam insani mulia Tuhan Yesus ketika ia datang untuk melawat setiap insan yang terluka karena dosa. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian apa makna di Galatia 2:20 ketika Paulus berkata Kristus di dalam aku? Makna Galatia berapa? 2 pasal 2 ayat 20 ketika Paulus berkata Kristus di dalam aku. Galatia 22 ayat 20. Jaringan gua.
Cek, halo. Ya, lanjut. Gimana? Coba ayatnya berapa? Ya, di Galatia pasal kedua ayat 20, Paulus berkata Kristus di dalam aku. Itu maknanya bagaimana? Galatia 2. Oh, sorry, masih di Deuteronomi. Terpujilah nama Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya itu tadi, karena di dalam Rasul Paulus ada berkat dari Tuhan Yesus. Hidupnya bukan lagi dirinya sendiri, tapi iman kepada Anak Allah itu. Karena mengingat di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih Rasul Paulus sebagai alatnya, sehingga Tuhan Yesus menyertai beliau. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian satu nama orang yang menyertai Paulus ketika bertemu Yesus di Damsik, boleh disebutkan? Satu nama atau dua nama, tiga nama, boleh? Ya kalau Alkitab tidak mencatat, artinya tokoh itu tidak penting. Oke, tidak penting. Aku tulis ya, makasih. Atau tidak ada, tidak penting, nggak apa-apa. Atau misalkan, kemudian sudah. Bentar, saya mau jawab dulu. Oh, belum, saya mau jawab dulu. Boleh. Atau misalkan seperti ini. Salah satu contoh bagaimana Alkitab menggambarkan tokoh-tokoh. Perempuan Samaria. Kenapa tidak disebut namanya? Karena yang menjadi sorotan pada cerita itu adalah Injil yang Tuhan Yesus beritakan. Bukan si perempuannya ini. Kalau saya boleh kembali ke Quran, boleh nggak sih kembali ke Quran? Boleh nggak sih? Saya boleh. bertanya di sini, saya nggak bisa jawab. Soalnya saya lagi jadi Enggak, saya penanya nanya sama moderator, bukan samamu, tante. Kalau memang di kitab ada tidak sanggup menjelaskan, nggak apa-apa. Menjelaskan di Quran. Bukan Yohanes. Alwi, ya nggak apa-apa. Gitu. Silakan aja kalau memang tidak. Alwi, cobalah hilangkan kebencian dalam dirimu. Tidak ada kebencian, justru saya memberikan Anda kemudahan. Nggak ada. Itu salah pun. Ini buang waktu ya, saya juga punya banyak Benar, saya mau kalau masih boleh dilanjutkan. Silakan. Boleh. Saya sudah dapat jawabannya. Penonton bisa menilai bagaimana cara tidak ada yang Alwi sudah gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar ini Pak. Kenapa jadi kok saya jadi di debat lagi nih? Saya cuma memberikan Anda kemudahan dalam menjawab. Kenapa langsung di... Sebentar. Ayo lanjut. Yang penanya siapa? Buka di unmute. Silakan. Umi Rifa. Oke, terima kasih. Pertanyaan soalnya simpel-simpel aja sebenarnya saya mah. Ketika Paulus berkata di Kisah Para Rasul 13 pasal 13 ayat 47, boleh dibukakan Rion? 13:47 ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Aku bacain aja ya. Ya, boleh. Oke, sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Silakan. Pertanyaannya, itu kapan Yesus berbicara kepada Paulus untuk mengatakan apa yang dikatakan Paulus? Kapan waktunya gitu? Silakan si Bang Malik. Silakan. Bang Malik, halo. Ya, sorry, jaringan saya agak ini. Gimana pertanyaannya? Oke. Menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 47, sesuai dengan firman-Nya, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu Yesus ngomong sama Paulus kapan? Itu ya, ketika Tuhan Yesus ini kan menampakkan diri kepada beliau. Oke, jadi di jawabannya Damsik itu, di Damsik ya? Iya. Mau ke Damsik. Iya, terus. Boleh, silakan. Iya, jadi baca ayat 46-nya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamu lah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, ya. Aku telah menentukan. Jadi di sini Paulus mengutip firman Tuhan di dalam kitabnya Yesaya 49 ayat 6. Itu loh. Jadi kutipan Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 6. Ya, di mana dikatakan di sana, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan ini juga berkorelasi ketika ya Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Dalam Kisah Para Rasul. Tunggu. Ya. Boleh nambahkan sedikit lagi Pak Bagus? Oh, silakan. Ya, di situ kan ayatnya kalau nggak salah tadi menjadi terang ya bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan Yesus juga berbicara dan menyampaikan risalah bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, tentunya Rasul Paulus sudah memenuhi syarat itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nah korelasinya ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ketika Tuhan ya menyampaikan firman-Nya kepada Ananias tentang bagaimana Tuhan itu memakai Paulus akhirnya nanti. Ya, ayat 15 Kisah Para Rasul 9 ayat 15 saya bacakan.
Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini merujuk kepada Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jelas. Sudah? Nah. Berarti tadi mengutip Paulus itu sebenarnya mengutip kitab Yesaya 49 ayat 6 ya, perkataan Daud ya. Dia mengutip itu. Artinya ini Bukan perkataan Daud. Terlalu sedikit, bukan ya, Tuhan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berarti ini untuk Paulus berarti ya, menjadi terang untuk bangsa. Ini nubuatannya Paulus yang menggenapi berarti ya. Bukan menggenapi. Yesaya kan kitab nubuatan, kan ini itu tadi ya jelaskan aja. Enggak, itu tadi di Kisah Para Rasul 24 Kisah ya? Para Rasul, iya, berapa tadi tuh? 13 pasal 13 ayat 47. Di sini kemudian terkorelasi dengan kitab Yesaya. Biasanya kalau gini-ginian kan kalian bilang, "Oh, itu kan memenuhi nubuatan kitab sebelumnya." Nah, ternyata Paulus yang menjadi terang bangsa-bangsa lain. Ternyata itu nubuatan buat Paulus ternyata di Yesaya itu. Bukan nubuatan itu. Tadi saya kan sudah bilang mengutip gitu loh. Ya, jelas loh. Dan dipenuhi kan sama Paulus, dia kan menjadi terang bagi bangsa-bangsa kan pada akhirnya kan dia bilang dia yang jadi terang. Korelasinya ya panggilan Paulus, panggilan Tuhan kepada Paulus itu untuk bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kan saya udah jelaskan tadi korelasinya di Kisah 9 tadi. Gitu loh. Jadi bukan nubuatan, itu kan tapi Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 6 memberitakan firman Allah kepada orang-orang pada saat itu. Dia kutip firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 6. Gitu loh. Tapi kan dia menjadi terang bagi bangsa kan kata dia. Iya, enggak ada salahnya dia mengutip. Itu menguatkan panggilan dia ketika. Ya udah gini. Tante mau nubuat itu digenapi oleh Rasul Paulus gitu maksudnya Tante. Bukan, kayaknya kamu salah paham. Jadi saya sama yang pintar aja bicaranya gini, Bang Erwin. Kan tadi Abang bilang Kisah Para Rasul 13 pasal 13-47 ini itu kan Paulus mengutip kitab Yesaya 42 pasal 42 ayat 6 benar, koreksi kalau saya salah. Nah, ya, benar ya, Bang. Nah, di Kisah Para Rasul 13:47 itu kutipan itu merujuk kepada siapa yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa gitu loh. Oh, kasih aja Rasul Paulus. Ya, makanya Paulus itu kan konteksnya kan di sini kan Paulus dan Barnabas sedang memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Oke. Nah, jadi ketika Paulus dan Barnabas ini memberitakan firman Allah, makanya ayat 46 tadi dikatakan memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya. Nah, konteks ini dia berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu, kan gitu. Dan menganggap dirimu tidak layak untuk boleh hidup yang kekal. Saya tambahin boleh Pak Agus. Kepada bangsa lain. Jelas loh. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, berarti yang menjadi terang bangsa Paulus, Bang. Perintah itu untuk Paulus kan, Bang? Kayaknya tegasin aja. Saya mau penegasannya, Bang. Gini, kalau Tante Riva saya kayaknya nggak ada. Salah satu saya juga diem. Saya mau jawab dulu. Nggak ada urusannya sama saya sebenarnya, bukan Tante Riva. Saya nggak ada urusan keinginan saya. Saya nanya kita kalian loh. Ya udah ini saya mau jawab. Dalam Kisah Para Rasul 2, Rasul Petrus juga mengutip tentang nubuatan Nabi Yoel. Dan itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa Israel yang konteksnya pada zaman itu, yang menghadiri pada hari Pentakosta. Jadi nggak masalah siapapun yang menggenapi itu, asalkan sesuai konteks. Kalau Tante mau itu Rasul Paulus yang menggenapi, oke, biar Tante senang nggak apa-apa. Saya kasih. Buat apa sih menginginkan aneh? Kita nanya ya. Tante dari tadi menggiring kok. Loh, kok menggiring? Saya bertanya nih. Saya ulangi. Sepertinya kamu kurang paham walaupun udah sekolah. Tapi kayak kurang paham. Sepertinya Bang Erwin paham. Bang Erwin mungkin paham. Kapasitas otak orang memang beda-beda, nggak apa-apa. Loh, menggiring. Saya bertanya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 saya bacakan dengan indahnya kitab suci kalian mohon dihargai. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Kami di sini siapa? Yang diutus untuk Injil. Oke, terima kasih. Oh, Bang Erwin tuh pintar tuh jawabannya tuh Paulus dan Barnabas, jelas ya. Berarti Paulus dan Barnabas. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Kami itu siapa lagi? Ya Paulus dan Barnabas. Oke, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Berarti yang menjadi terang-terang untuk bangsa adalah Paulus dan Barnabas, bukan? Benar tidak? Ini bukan penggiringan loh. Dalam konteks tahu ya. Aduh, Bang Erwin kayaknya lebih. Iya, masa keroyokan aku perempuan dikeroyok. Dalam konteks di dalam konteks ya ketika Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada bangsa Yahudi ya. Baca ayatnya yang ke ini 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Lalu ya pada sahabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu,
penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Yang pertama itu, karena memang ada orang-orang Yahudi yang menolak itu, tapi ada juga yang menerima. Makanya Rasul Paulus ngomong gitu loh, bahwa kami sebab inilah yang diberitakan, jangan dulu dipotong. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami, ya kan gitu. Aku telah menentukan. Nah, ini korelasi tadi seperti yang saya bilang tadi di Kisah Rasul 9 tadi, bahwa Tuhan Yesus memanggil dan memilih Paulus ya untuk menjadi pemberita Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang bukan bangsa-bangsa lain. Kan tadi sudah saya tampilkan Kisah Paulus 9 tadi. Ya aku tahu bahwa Paulus kan buat orang non Yahudi kan. Aku tahu itu ada dalilnya kok. Aku bukan mempermasalahkan itu. Di awal kan aku bertanya. Ya, jadi ini mengutip gitu loh. Oh, mengutip berarti dan, bukan perkataan Yesus ke Paulus ya. Menegaskan gitu loh. Mengutip Yesaya 49 ayat 6 sekaligus menegaskan bagaimana panggilan ya Tuhan kepada Paulus untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oke, gitu sudah. Sudah. Artinya ini kutipan, berarti bukan Yesus yang bicara langsung kepada Paulus dengan nada yang ada di kutipan ini ya? Ya jelas. Berarti cuma kutipan doang ya? Ya, Yesaya 49 ayat 6 itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Iya, itu terjadi di zaman Yesaya kan. Kemudian menjadi biasanya kan Yesaya ini kan dianggap nubuatan-nubuatan. Oke. Oleh Rasul Paulus untuk menegaskan. Perhatikan. Dikutip Rasul Paulus untuk menegaskan. Oke, aku udah terima itu dikutip ya. Untuk berarti Yesus tidak pernah bicara kepada Paulus dengan kata-kata aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa. Maksudnya ketika dia di Damsyik itu nggak bicara Yesus tentang hal ini. Karena tadi si Ferguson sambil bicara gitu. Jadi dikutip juga dibicarakan juga gitu. Saya tampilkan tadi di Kisah Rasul 9 bagaimana kami bicara tentang pemilihan Rasul Paulus dan menetapkan Rasul Paulus untuk menjadi pemberita Injil, pengajar untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kan saya sudah tampilkan dari ayatnya. Iya, saya nggak masalah Paulus jentuh orang Yahudi, buat untuk orang Indonesia juga nggak masalah. Saya bukan itu poinnya. Boleh saya mungkin biar dipahami gini. Kan di sini kan Paulus berkata nih sama orang Yahudi yang menolak dia pada waktu itu. Nah, sebab inilah diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kan ada kata-kata sebuah perintah dari siapa? Dari Tuhan dong harusnya kan. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Ya kan? Selesaikan dulu biar paham. Gitu loh. Saya cuma satu aja maksudnya. Ini kutipannya saya kan. Nah, kutipannya saya ini kan sudah ada di PL. Lalu diulangi Yesus lagi ketika dia ketemu Paulus di Damsyik, begitu? Bukan diulangi. Kisah Paulus 9 duluan mana? Duluan mana Kisah Paulus 13? Ya, Yesaya dong. Yesaya doang yang saya ya. Duluan mana Kisah Paulus 9 dengan Kisah Paulus 13? Ya, duluan kisah para rasul yang ayat ke-9. Nah, itu pasal 9 itu. Ya, berarti nggak ada kan Yesus bicara seperti ini. Makanya kamu udah simak saya. Paulus mengutip itu dan menegaskan. Ada kata menegaskan loh. Bagaimana ketika Tuhan itu ini Yesus bicara nggak sih? Itu aja simpel deh. Dan memerintahkan dia untuk memberita Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Di Kisah Paulus 9, gitu loh. Oke, moderator, Bang Adrian masih monitor kan? Coba diulangi pertanyaannya sekali lagi dulu Unirpa biar. Oke, ini simpel ya. Nih aku harap Aku yang jawab ya. Jadi begini, di sini kan ada nas yang dikutip di dalam kitab Yesaya. Nas ini kan tertulisnya begini, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan ada nas atau ada ayat yang ternyata itu termaktub di dalam kitab Yesaya. Nah, tadi kan pertanyaanku di awal, di manakah Yesus berkata seperti ini? Ini berujuk kepada Yesus, bukan Yahweh ya yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama di Yesaya. Aku minta Yesus, karena kan Paulus mengatakan ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Tadi kan sudah saya bacakan. Mana coba Kisah Para Rasul. Berapa Pak Bagus? Sampai berapa? Sampai ayat berapa? Tunggu. Saya lihat dulu. Ini. Ayat berapa? Ayat 15. Ayat 15. Ayat. Oke. Imam tunggu. Jadi ini Yesus ngomong kepada ayat berapa? Bahwa Paulus itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Oke, berarti di sini kan Yesus juga mengulangi kembali ya. Nah, berarti yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa ini adalah Paulus sama Barnabas berarti ya. Mengulang kembali coba. Loh, gimana sih? Tapi katanya di Kisah Para Rasul ayat 9:15 tadi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bangsaku. Di Kisah Para Rasul 13 itu bukan Tuhan Yesus mengulang kembali. Aduh, tak nyambung kamu. Kamu yang enggak paham. Coba tenangkan dulu, jangan dijawab dulu biar paham. Bentar. Awi, bentar. Dia kayaknya enggak ngerti deh. Jadi menurut si Mbak Rifa ini di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 itu adalah kutipan langsung dari Yesaya. Betul habis seperti itu? Begini dulu, Uniripa, begini, kayaknya tidak ngerti tadi pertanyaannya. Tolong Uniripa diulangi pertanyaannya. Oke. Jadi tadi di Kisah Para Rasul 13 ayat 47 kan Paulus kata yang menjawab kan mengutip kitab Yesaya, ya kan? Kan aku pikir itu kan perkataan Yesus ketika dia lagi ketemu di Damsyik.
Nah kan itu pertanyaanku. Maka aku tanya tadi, di manakah Yesus mengatakan? Aduh, ya ampun, belum selesai. Gimana coba mau paham pertanyaan orang? Pak Bagus, bentar dulu. Oke, lanjut. Ya, jadi biar paham. Nah, Kisah Para Rasul 14 ayat 13-47 ini kan mengutip kitab Yesaya. Lalu ternyata kutipan itu juga dikatakan Yesus di Kisah Para Rasul ayat ke-9 pasal ke-15. Kan bukan begitu, benar nggak? Salah. Jadi coba jelaskan gimana maksudnya. maksudnya. Bagus. Coba ya, pelan-pelan ya. Jadi di Kisah Para Rasul 13 konteksnya ayat 46 sampai 47 ini ya, Paulus dan Barnabas sedang memberitakan firman Allah kepada bangsa Yahudi. Ya, nah bangsa Yahudi ini dalam ayat sebelumnya itu juga ada yang kemudian dia percaya kepada Yesus, tetapi ada yang tidak percaya sama Yesus. Justru di ayat 45 ada juga orang Yahudi yang menghujat. Oke. Nah, makanya Paulus bicara di dalam ayat 46, dilanjutkan di dalam ayat 47. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Nah, dia mengutip dan menegaskan gitu loh. Ya, bagaimana dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi rasul, menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi dalam Kisah Rasul 13-47 bukan perkataan Yesus ini, Paulus ngomong gitu loh, dan menegaskan, mengutip dan menegaskan dari Yesaya 49 ayat 6. Oke, saudari Rifa. Oke, aku sudah paham. Di pasal 13:47 itu Paulus berkata tapi mengutip Yeremia. Ya udah, close ya di situ ya. Nah, kalau yang di Kisah Para Rasul ayat 9 ini, sini siapa yang bicara di sini? Tetapi firman Tuhan kepadanya. Tunggu, belum. Berarti yang mendapatkan ilham Ananias ya, bukan Paulus langsung ya. Karena di ayat sebelumnya ya, Yesus sudah bicara kepada Paulus. Gitu loh, menampakkan diri kepada Paulus. Ya, tapi penegasan ini Ananias kan. Ya, saya bicara tentang perkataan sebelumnya. Saya bicara tentang yang Anda sebutkan. Anda kan bawa Kisah Para Rasul ayat 15. Itu yang saya tanyakan, jangan lari kemana dulu. Nah, tetapi tunggu dulu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kan ada enggak baca ayatnya. Rifan, stop, Rifan. Pak Bagus, silakan. Pak Bagus. Rion bacakan ayatnya dong. Tapi tahu, Pak Bagus. Awi. Oke. Saya cuma bilang, saya mengarahkan partisipasi saya itu menahan diri. Tahan dulu. Iya, benar. Tahan dulu. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi ya di dalam Kisah Para Rasul 9 ini kan diawali di ayat sebelumnya bagaimana Yesus itu menampakkan diri ngomong kepada Paulus, ya kan? Nah, waktu dia jalan ke Damsyik, dia buta. Yesus ngomong sama dia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku lisan kau itu, tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu. Ya kan, jelas. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah, di sini sebelum Paulus bertemu dengan Ananias, Tuhan menampakkan diri kepada Ananias, ngomong kepada Ananias. Dan ini yang akan diperkatakan Ananias kepada Paulus sesuai dengan ayat 6. Tetapi bangunlah, di mana Yesus ngomong, akulah Yesus yang kau itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus? Itu yang dikatakan oleh apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ananias ayat 11. Oke. Pak Rifan terus Pak Rifan. Aku mau coba mungkin dari pawang ular beludak. Dari pawang ular beludak ayat 15 ya. Iya, 16. Oke. Saya shalom ya. Singkat ya. Kita saya cuma mau nambahin. Mau Paulus, mau Ananias, mau segala macam yang kita lihat buahnya. Dari buahnya kamu melihat pokoknya. Jadi kalau misalnya Paulus ngebohongin Yesus, emang waktu zaman itu cerita pengikut Yesus nggak enak. Kalau Paulus ngebohong, dia nggak mungkin berbicara pada saat percaya memegang ular segala macam lah yang diceritain memegang ular segala macam itu. Dia pasti udah mati. Buktinya yang baca ayat itu bukan Muslim abad 21. Yang baca itu yang nangkep juga pasti baca. Nah, nyatanya Paulus matinya di penggal. Oke, gitu. Jadi kita lihat hasil. Pak Pawang, aku tadi mau menanyakan tentang pertanyaan dari Pak Rifa. Apakah itu Yesus itu mengilhamkan kepada Ananias atau bukan? Ya itu benar Rion, maksud aku itu aja sih simpel sebenarnya. Iya, ini kan saya mau nanya. Ya, benar. Itu sih pertanyaanku. Berarti Ananias yang menyampaikan kepada Paulus, tapi yang dapat ilham Ananias kan? Itu. Betul. Ya udah, clear ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak bisa. Oke. Silakan. Kira-kira teman-teman Islam, teman-teman Kristen, teman-teman Imanku, itu Ananias dapat perintah atau bukan? Ya.
Ya, ya, jadi Pak Bagus ya, betul. Silakan. Siap, terima kasih. Nah, oke, mulai aku boleh bernarasi ya. Jadi begini, kalau aku baca kitabnya teman-teman Kristen, Yesus yang adalah tokoh sentral dari ajaran Kristen ini memperingatkan teman-teman Kristen untuk satu, hati-hati dengan ragi Farisi yang adalah ular beludak. Yang kedua, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kemudian hati-hati dengan orang ini yang juga bisa bermukjizat dan berasal dari kalangan mereka. Kita juga itu dari 1 Yohanes kalau nggak salah ya. Memang telah ada antikristus atau penyesat-penyesat ini. Yesus sudah bicarakan ini banyak banget. Dan menarik tadi tentang pohon. Bagaimana cara supaya mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku ketemu Yesus itu benar-benar ketemu Yesus, bukan ketemu dengan setan. Pertanyaan aku itu aja. Pak, iya ini kan, iya yang kan kebetulan udah selesai maksudku gini. Enggak, bentar dulu Pak Bagus. Jadi pertanyaannya itu, apakah benar si Ananias itu menerima wahyu? Apa kapasitas udah, si Ananias? Itu udah selesai. Bukan enggak ada. Enggak, aku enggak mau itu. Aku enggak peduli itu. Aku enggak peduli itu. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Kan Yesus sudah memberitahukan supaya hati-hati. Nah, bagaimana cara kalian membedakan bahwa Paulus ini benar-benar datang dari roh Tuhan, bukan dari roh yang dikatakan Yesus, ujilah setiap roh. Karena iblis pun bisa menjadi terang gitu. Silakan Pak Bagus. Jadi ini, apa yang kamu tuduhkan kepada Paulus itu salah total. Saya tidak menuduh, saya bertanya bagaimana cara membedakan. Nah, saya takut di framing, ini framing. Enggak apa-apa nanti kita framing. Awi, terlalu Awi. Tolong saya juga mau menekankan Adrian, saya juga menyampaikan untuk Pak sabar. Salah kalau saya menyampaikan partisipasi itu sabar. Awi, ini kita nikmatin dulu kita nikmatin dulu mereka. Oke. Boleh tiktok mereka berdua. Boleh. Karena yang dibilang oleh Yesus di dalam ayat-ayat yang sudah kamu comot tadi tidak merujuk kepada Paulus. Oke. Buktikan di dalam Kisah Paulus 9 tadi. Sabar nih. Bagaimana Yesus sendiri yang memanggil dan memilih Paulus. Bahkan ya di dalam perjalanan di Damsik jelas gitu loh. Di dalam Kisah Paulus 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Nah, lalu di dalam ayatnya yang ke-10, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Oke, ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini menurut Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepada Paulus betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Tuhan sebelum dia berjumpa dengan Paulus ini bahwa orang Farisi tentunya Tuhan Yesus tidak akan pernah memanggil dan memilih Paulus, bahkan menampakkan diri kepada Paulus, bahkan menyatakan firman-Nya kepada Ananias tentang pilihannya kepada Paulus. Kalau memang Paulus seperti yang Yesus katakan sebelum dia berangkat ke surga. Sudah? Nah. Tunggu nih Pak, kita tunggu moderator dulu bicara. Bagaimana moderator? Silakan Mbak Rifa anggapi. Oke, biar saya mempersilakan Mbak Rifa untuk bicara, bukan Anda. Bu Rifa, ada tadi narasi yang mengatakan bahwa Anda dituduh soal Paulus. Adakah benar Anda Paulus? Tidak, saya justru bertanya. Saya tidak membawa narasi bahwa belum menuduh ya. Kalau toh saya menuduh mungkin nanti, tapi ini belum. Saya hanya mempertanyakan beberapa hal. Itu aja mungkin. Lanjut. Boleh saya lanjutkan? Itu benar, udah dijawab. Ya, boleh saya jawabkan, saya lanjutkan narasi saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini teman-temanku Kristen yang kukasihi ya. Tadi kan saya bertanya di awal sekali pertanyaan yang saya kunci bahwa siapa nama salah satu orang yang menyertai Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus di Damsik. Tidak ada nama gitu kan. Nah, kemudian ternyata ketika Paulus pun menyatakan bahwa aku dipilih menjadi terang-terang, itu ilham yang turun kepada Ananias. Sementara dia pernah bertemu dengan Yesus di Damsik, tapi bukan Tuhan langsung mengatakan itu di dia pada waktu itu, tapi justru lewati Ananias dulu. Oke, enggak masalah. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman bertanya ini? Yang pertama, ini narasi saya
yang saya bawa ini belum tuduhan, tapi ini peringatan dari Yesus sendiri. Kan sudah saya bilang, Yesus mengatakan hati-hati dengan orang Farisi, hati-hati dengan serigala berbulu domba, dan orang ini juga penyesat ini bisa bermukjizat. Kemudian terkait dengan pohon, cara kalian mengenal penyesat ini, lihat buah perbuatannya. Saya mengingat ketika Yohanes Pembaptis itu, ketika ada yang mau minta dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis dengan Yesus ketika orang Farisi minta dibaptis? Hasilkan dulu buah baik gitu. Jadi buah baiknya dulu, kebaikannya dulu, baru dilihat orang ini benar nggak sih dari Tuhan, kan gitu. Bukan berarti setelah dia menjadi Paulus terus dianggap baik, ya dianggap baik loh ya. Karena perbuatan baik ini apa sih definisinya menurut teman-teman Kristen? Nanti kalau dikatakan memberitakan Yesus itu adalah kebaikan, maka nanti dulu gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan memang Efesus 2:15 mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Artinya Paulus membatalkan hukum Torah sementara Yesus tidak membatalkan, hanya menggenapi. Nah, itu. Kemudian narasi saya selanjutnya adalah bukankah di kitab kalian, di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Paulus kan bertemu dengan cahaya katanya, dan matanya buta. Sementara ada orang yang menyertainya di dalam kisah para rasul itu juga melihat cahaya itu tapi tidak buta, hanya Paulus yang buta. Nah, bagaimana membedakan antara yang datang kepada Paulus itu benar-benar Tuhan, karena Paulus bertemu dengan Yesus ini kan ketika Yesus sudah naik ke langit kan. Nah, bagaimana cara membedakan antara yang ditemui oleh Paulus itu benar-benar Tuhan atau apa yang dikatakan di 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14? Mungkin itu dulu. Bagaimana cara kalian membedakannya? Oke, aku simpulkan gini, Pak Bagus. Bagaimana cara menguji bahwa Ananias ini adalah orang yang benar? Silakan. Oh ya, benar. Ananias masuk 12 rasul enggak, Yon? Ini pertanyaannya aja putus. Ya, lanjut. Kita, ya. Ini kita tolong kalau dia termasuk 70. Dia termasuk 70. Tapi saran. Saya punya datanya. Saran. Oke, boleh. Ya, jadi di dalam 2 Korintus 11 itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan kesimpulan Riva tadi seolah-olah mengatakan bahwa yang menampakkan diri pada Paulus di kisah para rasul 9 tadi itu malaikat terang, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena konteks bisa buka 2 Korintus 11 biar semua orang lihat. Langsung aja dibacakan aja nanti dibuka masing-masing. Ya. Aku share screen aja. Aku bisa share screen? Bisa dong. Bisa ya. Oke, apa aja? Bisa nggak, Kak? Coba. Bisa. Oke. Nah, tetapi ya baca di ayat 12. 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimengkakan. Jadi konteksnya sini bahwa di zaman jemaat Korintus sudah ada banyak guru-guru palsu. Oke, rasul-rasul palsu. Oke. Ya. Nah, lalu ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini konteksnya tidak ada mau mengatakan di dalam kisah para rasul 9 tadi. Ini konteksnya adalah tentang guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang pada zaman itu sudah ada di zaman di Korintus itu. Ini penegasan Rasul Paulus supaya jemaat mula-mula di Korintus tahu bisa membedakan gitu loh. Rasul-rasul palsu itu. Nah, sedangkan tadi yang seperti yang di kisah para rasul itu jelas Yesus sendiri. Makanya dikatakan aku Yesus yang kau aniaya itu. Gitu loh. Dan itu juga yang ditegaskan juga kepada Ananias. Seperti itu jawaban saya. Silakan. Oke, sudah. Moderator, gimana? Kita tunggu dari moderator dulu. Berikan kesempatan. Gimana? Iya, cukup. Silakan ditanggapin. Kita jangan terlalu lama di sini, Pak. Iya. Oke, saya satu kali lagi aja. Satu kali. Karena ini kita mau closing loh, Pak. Ya, saya sampaikan ke Niripa dulu. Niripa, tolong ambil kesimpulan dari apa yang telah jawab ini. Oke, baik. Pertama, sudah ada pernyataan dari Yesus untuk berhati-hati dengan serigala berbulu domba, orang Farisi, kemudian penyesat-penyesat yang datang ke seluruh bangsa, menyesatkan orang-orang. Itu Yesus yang menyatakan. Dan cara mengetahui orang ini penyesat atau tidak, lihat buah perbuatannya. Karena orang Farisi ketika bertobat itu Yohanes Pembaptis sama Yesus mengatakan, hasilkan dulu buah baik. Artinya harus berbuat baik dulu. Artinya orang ini harus baik dulu, baru kita lihat bahwa ini orang ini benar-benar dari orang yang benar. Sementara Paulus kita tahu dia adalah pembunuh dari semula dan penjahat, bahkan mengaku dia dipilih dari dalam kandungan. Sementara dia juga mengaku rasul, tapi sayangnya di dalam kitab Wahyu yang mengatakan 12 suku Israel itu dia tidak termasuk
termasuk di situ. Hanya 12 suku Israel yang dimaksud disebutkan dalam kitab Wahyu tentang hari akhir ya. Kalau tidak salah itu entah hari akhir entah hari 1000 waktu Yesus menjabat menjadi raja, saya nggak tahu juga. Nah, dan anehnya lagi Yesus sendiri juga mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Gitu kan? Artinya begini, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia akan pergi ke Bapa, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Artinya Yesus sudah pergi ke Bapa, tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang naik ke langit gitu ya, dan sebagai terang gitu. Sementara dia meminta murid-muridnya untuk nanti akan ada penolong lain, kalian akan ada Roh Kudus nanti. Kalau memang ada penolong lain, tapi ternyata dia bisa turun ketemu sama Paulus gitu, dan mengangkat yang rasul yang ini tentang Lukas ini kita tahu ya, Lukas ini kalau nggak salah muridnya bukan tidak termasuk dalam 12 murid juga. Dia yang menceritakan apa semua yang disampaikan Paulus yang bersumber dari diri Paulus sendiri, yang dari surat-surat dia ceritakan tentang pengalamannya hidupnya. Dan saya tidak mendapatkan nama tentang orang yang menyertai Yesus Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Kenapa itu penting bagi saya? Karena bagaimana mungkin ketika sudah diberikan kehati-hatian oleh Yesus, hati-hati dengan penyesat, tiba-tiba orang ini ada yang orang Farisi, ahli Taurat, penyesat, pembunuh, ngaku dia bertaubat dan tidak ada saksi satupun yang melihat benar-benarkah dia melihat Yesus atau tidak pada waktu itu. Dan ternyata ilham yang diberikan kepada Ananias, bukan Ananias juga tidak termasuk ke dalam 12 rasul yang dimaksud di dalam kitab Wahyu sebagai orang nanti menghakimi Bani Israel. Mungkin itu saja. Karena apa? Khawatirnya nanti Luga juga bisa karena khawatirnya juga Luga nanti juga ternyata benar ditemui Yesus. Kalau tidak ada saksi seperti itu kriteria ini, maka jangan-jangan Luga itu adalah rasul buat orang Indonesia. Terima kasih. Oke, sebentar Umi, silakan ditanggapi dari pihak Kristen. Ya, saya closing statement. Ya, closing statement. Oke. Jadi, saya tadi sudah menegaskan ya, konteks ketika Yesus bicara tentang waspada dengan ragi-ragi dan lain sebagainya yang dikatakan oleh Rifa, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Paulus. Karena memang pada saat itu konteksnya Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi. Gitu. Yang Yesus katakan mereka ulah beludak, orang munafik. Ya. Dan itu juga konteksnya tidak ada Paulus di situ. Oke. Nah, tetapi ketika dalam kisah Paulus 9 tadi, ya memang latar belakang Paulus, ya saya yakin juga semua orang Kristen sependapat, latar belakang dulu kehidupan Paulus. Ya, sebelum dia bertobat, sebelum dia terima Yesus, sebelum dia bertemu dengan Yesus, ya berbeda. Dia adalah muridnya dari Gamaliel. Dia dalam hal hukum Taurat tadi sudah disampaikan oleh Erben, ya dia orang Farisi. Artinya dalam hukum Taurat orang Farisi itu melakukan dia hafal, tahu betul tentang hukum Taurat. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus yang memanggil dia dan memilih dia sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil, hidupnya berubah total. Bahkan di dalam Alkitab bicara tidak ada hal yang tidak baik, yang tidak benar dilakukan oleh Paulus sebagai seorang rasul ketika dia bertobat, ketika dia menerima Yesus, ketika dia menjadi seorang rasul. Justru itu lebih baik. Orang yang tadinya orang berdosa, orang jahat, menjadi orang baik, orang benar, daripada orang tadinya orang yang baik menjadi orang jahat, pembunuh, dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik? Orang yang tadinya penjahat, pembunuh, tapi ketika dia terima Yesus, menjadi seorang rasul, dia berubah total. Menjadi orang yang baik dan benar. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Daripada orang yang tadinya baik, menjadi orang yang tidak baik, orang penjahat. Jadi Paulus di sini jelas. Bahkan Paulus pun ya tidak hanya Ananias, bahkan para rasul pun mengkonfirmasi panggilan dan kerasulan Paulus. Memang kerasulan Paulus berbeda dengan 12 murid. Ya, Matias yang mengatakan juga berbeda. Dan ketika konteksnya berbicara dengan kitab Wahyu, kenapa dikatakan 12 murid? Ya. Lalu juga dikatakan Matias. Karena apa? Karena 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Dan merujuk pada 12 para murid Yesus. Apakah dengan adanya Wahyu itu maka menggugurkan Rasul Paulus? Tidak, Rasul Paulus tidak. Gitu. Karena apa? Karena Rasul Paulus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Jelas di situ. Nah, sedangkan yang di dalam kitab Wahyu itu 12 rasul berbicara tentang 12 suku Israel, bangsa Yahudi. Jadi kesimpulan saya adalah ya bahwa Paulus bukanlah seperti yang dituduhkan. Tetapi Paulus betul-betul seperti yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Ketika ya Paulus bertobat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, ketika dia menjadi seorang rasul, hidupnya berubah, melakukan hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Bahkan dia pun mati martir. Untuk memberitakan Injil, dia mati martir. Dia memberitakan siapa itu Kristus. Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu aja dari saya. Silakan moderator, Adrian. Adrian, boleh saya?
Berikan kesempatan. Moderator, jauh dari perangkat moderator kayak ini. Haderion. Kalau tidak ada Haderion, biar saya ambil alih dulu ya. Pak, karena ada bahasa menuduh Paulus terus. Sebenarnya yang menuduh Paulus ini apa? Menuduh apa? Ada Pak menuduh Paulus atau memang tertulis dalam kitab? Seperti apa? Tolong jelaskan dulu. Jadi saya harus ini. Ya, saya harus jelaskan nih, begini ya. Saya bertanya, sebenarnya kan tadi ada dalil-dalil tentang saksi-saksi kan tidak ada. Berarti kan kita juga harus memikirkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus kan juga pernah lihat di Matius tuh, baca Matius pasal 24 ayat 26. Yesus berkata, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kita tahu kan, Paulus itu bertemu dengan Yesus katanya di Damsyik kan. Damsyik itu kan padang gurun. Lalu dalam bilik. Paulus kan menulis surat-suratnya di dalam bilik tahanan kan kita tahu itu kan di dalam Kisah Para Rasul pasal di dalam Matius pasal 24 ayat 26. Nah, penegasan saya katanya ada tadi orang yang daripada orang baik berubah jadi jahat. Bukankah Yesus sendiri mengatakan tidak mungkin orang yang akarnya baik itu hasil buahnya itu tidak baik tuh Pak Yesus loh. Pernyataan Bang Erwin tadi dibantah sama Yesus sendiri. Bagaimana cara mengetahui penyesat itu? Bagaimana mungkin buah yang jahat menghasilkan akar yang pahit atau yang jahat itu menghasilkan buah yang manis, begitupun sebaliknya. Jadi itu kalau tentang nabi-nabi dan rasul itu dibantah Yesus ya. Kata Yesus justru gitu. Jadi jangan mempelintir perkataan Yesus. Nah, kemudian terakhir, kalau dikatakan buahnya Paulus apa sih kalau yang jahat? Yaitu dari menyembah kepada Tuhan yang tidak berwujud seperti manusia, yang Tuhannya itu satu menurut orang Yahudi, tiba-tiba di tangan kalian Tuhan jadi Trinitas dan jadi manusia yang dilahirkan. Sementara kan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itu kan ajaran Paulus begitu. Itu poin saya di situ. Terima kasih. Orang Farisi itu dong harus tarik. Bagaimana sih kehidupan orang Farisi, ajaran-ajarannya coba? Ini siapa ini? Kehidupannya mereka bagaimana? Siapa? Itu istrinya Pak Yohanes kayaknya bicara itu. Oh, iya. Kenapa? Saya tanggapi lagi ya, karena Pak nanggapi pernyataan saya. Oke. Ya, silakan. Ya, jadi penyesat yang dikatakan oleh Yesus ya tidak merujuk kepada Paulus. Oke. Nah, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, ya tidak penyesat dan antikristus itu yang tidak mengaku dan tidak menerima Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Paulus tidak pernah dia menolak dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, Yesus juga mengatakan ya di dalam perjanjian baru ya, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes bahwa penyesat itu bukan seperti yang dikritikan oleh Ripa tadi kepada Paulus. Seperti itu. Ya beda. Nah itu. Ya, bahwa penyesatan, bahwa orang yang dikatakan penyesat itu ada yang menyesatkan ya orang-orang pilihan itu atau murid itu atau ada orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan apa? Ya, dengan ajaran-ajaran yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu loh. Paulus tidak mengajarkan dia yang di luar dari ajaran Yesus. Tadi sudah disinggung oleh Eben dengan banyak tadi ayatnya. Ya. Itu. Oke, mungkin gitu ya. Terima kasih. Satu lagi karena nanti panjang, nanti bisa sampai 3 jam kami sama Rifa ini. Kalau kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Ini closing terakhir dari Rifa karena menarik pernyataan dari. Nanti kalau Rifa menanggapi saya tanggapi lagi. Nggak apa-apa. Yang penting biarkan Rifa. Apa-apa mau 3 jam. Karena dia datang sebagai manusia ini. Nggak tahu siapa yang mengingkarinya. Kalau kami nggak ada yang mengingkari memang Yesus manusia. Silakan Rifa, tanggapan terakhirnya. Iya, sama ya Bang Awi itu sudah mengasih tahu bahwa Bang Erwin sudah menyampaikan bahwa bahkan ternyata Paulus mengajarkan bahwa harus mengakui dia itu datang sebagai manusia. Kamilah umat Islam yang menyatakan dia manusia, bukan 100% human, 100% God. Yang mengimani Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia kan bukan kami tapi kalian. Berarti kalian yang sendiri telah mengingkari ajaran kitab kalian. Terima kasih. Itu kami tidak mengingkari itu. Kami semua orang Kristen pasti kalau tanya apakah Yesus manusia? Ya memang manusia dia. Gitu. Tapi 100% Tuhan kan? Sang firman Allah, dengar dulu. Sang firman Allah itu ketika dia diutus oleh Bapa, ya, bahwa sang firman Allah yang keluar datang dari Allah itu ke dalam dunia menjadi manusia. Gitu loh. Oke. Nah, tetapi makanya dia sang firman Bapa Allah itu menjadi manusia. Nah, makanya di dalam diri Yesus itu ada 2 kodrat, ada 2 natur. Nah, berbeda lagi pernyataannya tadi beliau ini. Manusia, nah jelas lah. Saya tanya sekarang, firman Allah itu, firman Bapa itu keluar dari mana? Ya, taruh dari Allah terus. Nah, kalau firman Allah itu keluar dari Allah, apakah dia tidak menyatu dengan Allah? Tidakkah dia Allah itu? Kalau memang dia Allah, berarti nafas Tuhan yang keluar dari Adam juga Allah. Beda. Apa bedanya? Kan dari dalam nafas gini nih, nefesnya Allah ketika dia mengembuskan nefesnya kepada Adam, itu bukan firman-Nya yang dihembuskan.
Oke, Jadi tidak apa-apa. kalau keluar dari diri dengan Allah logos beda. bukan Allah. Beda, Iya, beda. nefes dengan logos beda. Oke, gak usah lebar di situ nih karena Nefes dengan logos beda. Apa itu nefes, apa itu napas itu mereka juga tidak tahu. Kita tidak usah. Oke, udahlah ya Bang, sudah itu aja dari aku. Iya. Terima kasih ya karena terbukti secara alkitabiah siapa yang Ya, kami juga benar-benar menjawab mengikuti jawabanmu, Yesus. Terima ya, kasih bahwa Bang. bahwa Yesus itu dan Paulus Manusia setia. ya Bang, dia manusia. Manusia dan Allah. Oh, Oke, manusia. mengingkari kitabnya Karena dia sendiri. adalah firman Allah. Loh, kenapa mengingkari? Ya udah. Terima kasih. Kalau mengingkari, kami tidak menganggap Yesus itu manusia. Itu mengingkari. Katanya 100% Tuhan. Ya manusia. Dia berdua Ya, satu, manusia. gitu loh. Ya. Allah dan manusia. Oke, cukup Bang. Anu yang moderator, Kristen mana moderator? Saya mau ambil alih, gak enak nanti malah dibilang saya berkuasa kan, padahal moderator. Ada ini lekesar. Lekesar. Ya. Silakan ambil alih dulu. Gimana? Oke, ini mungkin ada tambahan nih, Awi dari kontemplasi WC. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Oke, silakan Bang, kontemplasi WC. Itu kontemplasi WC, silakan. Saya bukakan mute-nya. Oh, sudah terbuka. Silakan, apa yang mau disampaikan kontemplasi WC? Satu, kalau memang kita mengikuti Yesus Kristus, yang paling utama adalah kalau orang Islam mengikuti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, satu, disunat. Oke, kedua, harus dibaptis atau karena kenapa? Yesus pun baptis. Itu yang paling, dua hal itu yang paling utama. Tetapi orang Islam sendiri tidak pernah baptis. Jadi apa yang mau mengatakan kita mau mengikuti Yesus? Kedua, soal Paulus. Memang Paulus itu seorang yang salah. Rasul Petrus sendiri di 2 Petrus 3 ayat 15 itu memuji Paulus beserta beserta tulisan-tulisannya karena mendapat, artinya para ke-12 rasul pun mengakui kerasulan Paulus. Apalagi Paulus sendiri ketika berbicara sunat, dia datang ke Yerusalem untuk bertanya kepada para rasul. Artinya apa yang diajarkan Paulus itu pun juga berdasarkan apa yang diajarkan para rasul. Bila pihak saudara kita itu tetap mengatakan ajaran rasul ini begini, saya hanya mengatakan mereka berdasarkan pemahamannya sendiri. Mau kita menjelaskan apapun, kita akan tetap percuma gitu loh. Kita menjelaskan apapun juga. Dan adalah apa yang dikatakan tuduhan-tuduhannya oleh teman-teman Muslim secara sejarah ajaran para bidat Kristen itu terjadi. Bidat Kristen mengatakan Yesus itu hanya manusia, soal Tritunggal segala macam itu dilakukan juga oleh pihak Muslim. Jadi mohon maaf, tuduhan pihak Muslim kepada Kristen itu sama dengan tuduhan para bidat-bidat Kristen terhadap ajaran yang benar dari Kristen itu sendiri. Jadi kesimpulannya bahwa apapun yang dikatakan pihak Muslim itu adalah berdasarkan pemikirannya dan itu hak mereka. Cuman kita sebagai pihak Kristen, bagaimana kebijaksanaan kita dalam memahami mereka? Karena terus terang aja, apa yang dikatakan mereka itu berasal dari para bidat-bidat Kristen. Mohon maaf kalau saya harus berbicara seperti ini. Makasih. Oke, terima kasih Bang Kontemplasi karena closing kita ya, udah selesai ya. Tunggu sebentar. Ini kan bagus tadi karena membawa-bawa nama Nabi Isa kan. Wajar kalau dari pihak Muslim harus menanggapi ini dong. Silakan ini Pak, mungkin disimak tadi ya. Karena masih ya, Pak, jadi begini. Agak rancu ini kayaknya nih. Ya, jadi begini intinya kan kalau dibilang tuh kami mengikuti bidat enggak masalah, itu kan urusan dari teman-teman Kristen. Karena kan justru pertanyaan akan bermunculan, bagaimana cara membedakan yang bidat-bidat ini? Jangan-jangan yang bidat itu yang benar, kalian yang salah gitu. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah mengingatkan dan kriteria yang disebutkan Yesus itu, mohon maaf kalau kita lihat kitab-kitab Paulus, tulisan-tulisan Paulus yang dia datang dari dirinya sendiri, dia mengaku aku begini, aku begitu, itu kan harus itu merujuk kepada Paulus itu sendiri, apa yang disampaikan Yesus, orang Farisi, serigala berbulu domba. Kemudian dia kan dari keturunan Benyamin dinubuatkan jadi serigala tuh. Kemudian dia juga jangan percaya kalau ada yang bilang Yesus di sana, Yesus di sini di padang gurun. Itu kan Damsik padang gurun. Kemudian kalau ada yang bilang dia bertemu dengan di bilik-bilik dengan Mesias, loh kan surat-surat Paulus itu kan dibikin di bilik waktu dia ditahan. Nah, kemudian terkait tentang cerita ini di dalam Kisah Para Rasul itu ditulis oleh siapa? Lukas. Dan Lukas itu siapa? Apakah dia bertemu dengan dengan Yesus? Katanya dia ada urusan dengan Paulus kan, dekat dengan Paulus kan. Ya wajar lah kalau dia meninggi-ninggikan Paulus karena dia kan dekat dengan Paulus. Nah, ini terakhir Bang Awi. Ya. Ketika Paulus mengatakan orang yang disesatkan sama penyesat ini setelahnya, generasi setelahnya itu lebih jahat daripada penyesat ini, sedangkan Paulus sendiri mengatakan dia adalah manusia, ternyata teman-teman Kristen malah menambahi dengan mengatakan harus percaya bahwa Yesus ini adalah 100% Tuhan, 100% manusia, dan dia adalah Tuhan itu sendiri gitu loh. Berarti kalian lebih lagi dari Paulus. Paulus saja nggak mengajarkan menyembah kepada Yesus gitu loh. Itu.
Oke, terima kasih Uniripa ya, itu tanggapan terakhir dari Uniripa. Kontemplasi mau ngomong lagi, coba. Sebentar, ya oke, silakan kontemplasi setelah saya ini, karena ada pernyataan kontemplasi tadi yang saya harus tanggapi juga, yang mengatakan gimana itu pengikut Nabi Isa. Ya kami mengikuti Nabi Isa seraya kalau memang disamakan dengan Yesus ya, kami sangat mengikutinya, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah yang kami ikuti sepenuhnya, Pak kontemplasi. Bukan hal yang lain kita menyembah tiga Tuhan atau menjadikan dia anak Tuhan, bukan. Kami mengikuti apa yang diucapkan Yesus, itu yang kami ikuti. Oke, silakan Pak. Begini. Iya, untuk hal itu mungkin kalau bagi saya menganjurkan ada yang berikutnya. Tapi kalau khusus pengajaran Paulus, jelas bahwa di seluruh perjanjian baru, kita berbicara baru, tidak ada satupun para rasul, baik itu di surat Yohanes, di surat Yakobus maupun di surat Petrus, itu menegasikan atau menolak apa yang diajarkan Paulus. Artinya di sini sudah bahwa di kita perjanjian baru seluruh para rasul menolak apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sudah. Kalaupun dari saudara Muslim tetap berkutik-kutik tentang para rasul, rasul menulis di dalam bilik atau segala macam, coba deh baca surat-surat yang saya sebutkan dari Yohanes, Yakobus, Yudas, sama Petrus. Pernah ada yang menolak pengajaran Rasul Paulus. Itu aja. Selesai sudah. Terlepas dari teman mau bilang apapun juga, pada faktanya tidak ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin Bang Kaisaria, penanya berikutnya langsung ya. Ya, silakan. Terakhir ini ya. Abednego. Terakhir, penanya terakhir ya. Berapa lama nih, Kak? Sudah berapa lama? Cek 1, 2. Ya, kita Abednego 20 menit. 10 menit terakhir nanti lah. Silakan. Terakhir ini Abednego. Enak dan ngeri sedap ya kalau kita bahas Paulus. Nah, mungkin aku menyambung tentang Paulus sedikit ya, yang dimana kalau kita lihat suratnya itu sangat kontroversi, bahkan dia juga menyebut dirinya itu dusta terus melimpahkan nama Allah. Nah, yang ingin kutanyakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, pertanyaanku yang pertama, makna bapa yang dinisbatkan kepada Saul Tarsus oleh dirinya sendiri itu apa? Terus, yang kedua, saya tidak pernah menemukan satu rasul ataupun satu nabi selain daripada Saulus yang menyatakan bahwa dirinya itu adalah bapa. Terima kasih. Oke, sudah dapat pertanyaannya ya, para narasumber Kristen. Oke, di-mute dulu Abednego biar dijawab. Nanti dibuka Mas. Enggak, aman. Ya, jangan di sela ya. Pak Johannes, silakan Pak Johannes. Sebenarnya mau menanggapi Rifa tadi, aku udah ngasih. Udah nggak bisa Pak, langsung aja. Iya, makanya udah nggak bisa. Makanya aku udah sampai ganti profil itu. Karena dia mau framing kita dari tadi itu, cuma nggak sadar teman-teman jawabnya nggak fokus ke situ. Orang Farisi itu kan, Farisi zaman now itu kan apa itu yang membunuh demi agama? Demi agama membunuh orang, mengkafirkan kan begitu. Tapi udah selesai jadi ya udah, nanti aja. Abednego, pertanyaan Abednego gimana Pak? Mau dijawab? Silakan tolong Bang Johannes atau yang lain. Atau mungkin ini Pak Wilun, N26. Wah, N26 ada nih, biasanya bagus jawabannya Pak Wilun nih. Enggak, yang resen dulu nih. Pak Johannes mau menjawab ini? Enggak, saya mau menanggapi Pak yang tadi itu sebenarnya. Sebenarnya dia saya aja itu cukup dia. Oke, kalau enggak N26 Alpha, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau menanggapi tadi kan pertanyaannya sebenarnya, benarkah Paulus benar-benar dipanggil oleh Yesus? Siapa saksi dan apa bukti bahwa Paulus benar-benar menerima wahyu? Nah, saya menjawab dari Alkitab ya. Di situ dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan penumpangan tangan sidang penatua. Nah, jadi itu di dalam menerima suatu pewahyuan atau karunia kenabian, kerasulan. Noise-nya. Ya, jadi begini. Dalam menerima pewahyuan itu atau karunia kenabian atau kerasulan, itu seseorang di dalam gereja itu ada aturannya. Itu bukan melalui penumpangan tangan. Maaf, jangan diganggu ya. Penumpangan tangan itu dikonfirmasi dengan penumpangan tangan dan oleh nubuat sidang penatua. Jadi di sini suatu pewahyuan diterima itu dikonfirmasi melalui pewahyuan. Nah, di dalam Alkitab itu ada Yesus itu waktu dia terangkat ada Roh Kudus yang menyertai kan jemaat. Nah, jadi di sini
apa namanya di sini kan Rasul Paulus itu dikonfirmasi oleh murid-murid Yesus, yang mana mereka itu juga mendengar suara Tuhan melalui karunia-karunia Roh Kudus. Nah, itu di dalam Alkitab itu terutama ya kalau di dalam denom-denom karismatik, full gospel dan Pentakosta itu ada 7 ajaran dasar yang ada di dalam kitab Ibrani 6 ayat 1 dan 2 itu. Nah, di situ ada apa namanya, ada ajaran dasar itu pertama kristologi, kemudian atau pengenalan tentang Kristus, kemudian iman, yang kedua pertobatan, kemudian iman, yang ketiga, dan di dalam Ibrani 6 ayat 2 itu pembaptisan, penumpangan tangan, saya bukan begitu ya. Oke, interupsi dulu moderator, interupsi. Jadi on fokus sama pertanyaan yang saya tanyakan. Bapak nggak tahu menjawab pertanyaan siapa ya, sesi sebelumnya padahal sudah bubar gitu. Oke, diulang lagi kok biar ini. Oke, mungkin karena teman-teman dari Kristen juga kurang cukup memahami dan nangkap apa yang saya tanyakan, padahal saya bertanya dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya ulang ya. Nah, pertanyaan saya mengenai 1 Korintus 4 ayat 15, kan di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitahukan kepadamu. Nah, yang pertama, di situ Paulus itu menisbatkan dirinya sebagai bapa. Nah, terus pertanyaanku, makna bapa yang dinisbatkan oleh Saul Tarsus sendiri kepada dirinya itu apa? Nah, terus yang kedua, saya tidak pernah menamakan seorang nabi maupun rasul di dalam Biblos yang menisbatkan dirinya itu sebagai Bapa. Terima kasih, tolong jawab dan fokus kepada pertanyaan saya. Silakan, Pak Biro. Silakan, aku tunjuk Pak Dokter untuk menjawab pertanyaan Abednego. Ya, jadi kalau itu sebetulnya sederhana sekali, yaitu ngomong Korintus ya. Jadi itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Makanya saya itu juga kadang heran kalau teman-teman Islam itu kadang justru blunder, karena begini ya, misalnya ya mengatakan serigala berburu domba. Kita juga tahu bahwa serigala itu kan berburu domba itu kan punya maksud, ya kan? Kenapa dia berburu domba? Dia punya maksud lain. Pertanyaannya, apakah Paulus ini pernah punya maksud kemudian mengawini anak kecil? Fokus. Apakah Paulus ini pernah punya niat ini mau menjawab apa tidak sih? Fokus di pertanyaan agar dulu. dengerin dulu, orang ngomong jangan dipotong ya. Apakah Paulus ini dengerin dulu. Apakah Paulus ini punya motif untuk kemudian merampok? Atau mungkin ya kan? Moderator Bunga Dirjo merampok kemudian sesi TikTok sama Bro Dokter ini sudah ini kenapa digangguin orang ngomong ya? Tunjukkan agamamu tidak salah ya, tunjukkan agamamu ini tidak salah. Ya, oke, baik. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta melihat bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan puji Tuhan kita bisa melihat bagaimana Bang Erben bersama dengan teman-teman para apologet Kristen yang lainnya, mereka dengan hikmat Tuhan bisa membukakan setiap data-data kebenaran firman Tuhan yang selalu disalahgunakan oleh Ustadz Suma dan rekan-rekannya, yang dimana kalau kita tahu Ustadz Suma ini sangat doyan sekali ketika berdiskusi, ketika berdebat, dia membawakan narasi berkaitan dengan ayat-ayat Alkitab, yang dimana dia comot dan dia tafsirkan dengan pemikirannya sendiri, dengan sesuka hatinya sendiri, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Dan ketika setiap narasi yang dia bawakan atau ketika dia berargumentasi, dan hal itu bisa dibantah dan dipatahkan oleh teman-teman para apologet Kristen, hasilnya membuat Ustadz Suma ini menjadi kepanasan emosi, karena seakan-akan dia merasa bahwa narasi dia yang lebih baik, bahkan argumentasi dia itu tidak bisa lagi dibantah atau dipatahkan seperti itu. Dan ketika teman-teman para apologet Kristen menunjukkan data dan bukti fakta sejarah yang bisa dibuktikan kebenarannya, hal itu membuat Ustadz Suma menjadi kepanasan. Ya, kenapa kepanasan? Ya karena ketika kebenaran itu dibukakan, pasti Ustadz Suma akan merasa bahwa dia seperti tidak mengerti atau tidak mengetahui apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan bahkan ketika mereka membahas tentang siapa itu Rasul Paulus, di sini Ustadz Suma ini terlihat bahwa dia tidak sangat menguasai, benar-benar dia tidak pernah membaca tentang bagaimana perjalanan hidup Rasul Paulus dan pelayanannya. Karena kalau Ustadz Suma mempelajari hal itu, membaca Alkitab dengan baik, dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan mengerti dan melihat apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus dari sebelum dia bertobat dan sesudah dia bertobat, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena
apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus semuanya itu tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan ketika kita mendengarkan suatu narasi yang dibawakan oleh Zuma yang mengatakan bahwa kita umat Kristen mengikuti ajaran Rasul Paulus bukan mengikuti ajaran Yesus, hal ini sangat-sangatlah salah. Ya, kenapa saya bilang salah? Karena Ustadz Zuma ini dia sungguh-sungguh tidak pernah membaca lebih detail, dia tidak pernah memiliki hati yang sungguh-sungguh ingin mengenal bahkan melihat apa yang dikerjakan oleh seorang Rasul Paulus dalam pelayanan yang seperti itu. Oke teman-teman, tapi kita bisa melihat bagaimana Bang Erben sangat luar biasa. Dia bisa memberikan data-data sesuai fakta dan itu bisa dibuktikan kebenarannya dan itu mutlak dan tidak bisa dibantah atau dipatahkan oleh seorang Ustadz Zuma. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau berbagi firman Tuhan dan ini juga firman yang memberkati saya. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16 di situ dikatakan, "Sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Saudaraku yang dikasihi itu oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini merupakan bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada sekelompok orang, termasuk seorang Ananias, setelah Paulus mengalami peristiwa pertobatan yang dramatis di jalan menuju Damaskus. Latar belakang dari pernyataan ini dapat dipahami melalui konteks peristiwa pertobatan Paulus. Sebelum pertobatan Paulus, dia dikenal sebagai Saulus, seorang penganiaya keras orang-orang Kristen. Namun, di perjalanan menuju ke Damaskus, dia mengalami pengalaman yang mengubah hidupnya, di mana Yesus Kristus secara langsung muncul kepadanya dalam cahaya terang dari langit. Pengalaman ini membuatnya tuli dan buta sementara. Setelah pengalaman tersebut, Saulus dibawa ke Damaskus dan Tuhan memberitahu seorang murid Kristen bernama Ananias untuk mendatangi Saulus. Ananias awalnya merasa takut karena tahu reputasi dan latar belakang seorang Paulus ini atau Saulus ini sebagai penganiaya Kristen. Namun, Tuhan memerintahkan Ananias untuk memberikan penglihatan kepada Saulus dan mengatakan bahwa Saulus adalah perangkat pilihan Tuhan untuk membawa nama Tuhan di depan bangsa-bangsa dan raja-raja serta orang Israel. Ananias memenuhi perintah Tuhan dan menemui Saulus, meletakkan tangannya di atasnya sehingga Saulus mendapatkan kembali penglihatan dan disiapkan untuk menerima ajaran Kristen. Saudaraku yang terkasih, dalam konteks ini, perintah mengapa engkau masih ragu-ragu atau bangunlah berilah dirimu dibaptis mengacu pada tindakan baptisan yang dilakukan oleh Ananias terhadap Saulus. Baptisan merupakan simbol pertobatan dan penerimaan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ananias juga menyampaikan bahwa baptisan tersebut akan menyucikan dosa-dosa Saulus. Ini menggambarkan bahwa pemulihan dan pengampunan dosa-dosa masa lalu Saulus melalui iman dalam Yesus Kristus. Jadi, latar belakang nas ini adalah sebagai bagian dari proses pertobatan dan pengenalan Saulus kepada iman Kristen setelah pengalaman dramatisnya di jalan menuju ke Damaskus. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya baptisan sebagai tindakan pertobatan dan pengampunan dosa serta panggilan Saulus untuk melayani Kristus dalam misinya. Dan kita melihat ketika Paulus menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam setiap pengajarannya, dalam setiap pelayanan yang dilakukan, semuanya itu tidak pernah bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena bagaimana Paulus dalam pelayanannya dia terus memberitakan Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan yang disediakan Allah melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kita manusia yang berdosa ini. Oke, baik teman-temanku, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui renungan ini, melalui video ini, iman kita semakin dikuatkan dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman dan kasih pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Dan dimanapun kita berada, kita boleh terus menjadi saksi dan berkat. Bahkan juga kita berdoa untuk anak-anak Tuhan, para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan dalam pelayanan yang mereka lakukan. Oke, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.